Nih, sebagai moderator, perkenalkan nama saya Dita, dan acara hari ini akan diisi narasumbernya oleh Mbak Maharani Okti, MPSI Psikolog. Dia adalah salah satu psikolog di Love Yourself yang akan memaparkan materi hari ini, yaitu dengan tema What Happened in a Mental Breakdown. Nah, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, sebenarnya saya bahagia banget karena teman-teman sudah hadir di sini dan sebenarnya ingin saling kenal satu sama lain, tapi karena untuk mempersingkat waktu dan durasi, kita mulai langsung saja ke materi yang akan dibawakan oleh Mbak Maharani Okti, dan kepada Mbak Maharani Okti, psikolog dari LYS, kami persilahkan untuk memaparkan materi untuk hari ini. Untuk teman-teman semuanya, diharapkan saat materi berlangsung untuk mute, dan nanti di akhir acara akan ada sesi tanya-jawab. Teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Selama acara berlangsung, mungkin bisa dipersiapkan pertanyaan yang mungkin akan disampaikan nanti di akhir acara. Oke, terima kasih. Kita tunggu antusias teman-teman nanti di akhir acara, dan kepada Mbak Maharani Okti, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih Sepertinya ada kendala ya, ada kendala Iya, Mbak. sinyal, ada kendala sinyal. Mohon maaf ya teman-teman, harap ditunggu sebentar. Sepertinya dari Mbak Maharaninya ada kendala sinyal. Sambil nunggu Mbak Maharani, ini Mbak Maharani kayaknya kelempar. Sambil nunggu Mbak Maharani, mungkin kita bisa ngobrol sebentar nih. Teman-teman tertarik untuk ikut webinar hari ini yang temanya What Happened with Mental Breakdown, apa nih? Ada yang mau menyampaikan? Sambil nunggu Mbak Maharani ini, Mbak Maharani kayaknya kelempar karena sinyal. Mas Gigih nih, Mas Gigih. Lagi di jalan, Kak. Lagi di jalan. Lagi di jalan. Naik mobil apa naik motor? Pakai motor ini. Oh, oke deh, hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Mbak Rahmatia ini Mbak Rahma Jateng bukan ya? Atau Mbak Rahma yang lain? Karena sangat banyak yang namanya Rahma ya. Rahma YCA, Mbak. Oh, bener, Mbak. Iya. Bener ya, Rahma Jateng ya. Iya, Ini benar. Mbak Rahma, makasih ya ikutan webinar hari ini. Iya. Tertarik webinar hari ini apa nih? Pernah ngerasain breakdown juga atau Iya, gimana? pernah. Sampai Pernah ya? kayak bener stres. Apalagi kan itu aku jarang cerita tipenya tuh. Jadi kayak lebih nyari solusi sendiri. Jadi lebih introvert gitu mungkin ya? Iya, benar. Tapi kalau secara sosialnya introvert apa ekstrovert? Kalau misalnya dalam berkomunikasi dengan orang atau hubungan personal gitu, introvert atau ekstrovert? Ekstrovert. Ekstrovert ya, tapi Iya. introvertnya lebih ke ini ya, sumber motivasinya gitu ya, kayak kadang Iya, suka benar. nyari-nyari sendiri gitu ya. Iya. Oh, ini Mbak Ayun ya ada di chat. Baik, alhamdulillah, karena ingin tahu definisi sebenarnya mental breakdown. Banyak teman-teman yang sering bilang gini, padahal nggak boleh self-diagnosis ya, Mbak. Oh, iya.
bener banyak orang self diagnosis. Sebaiknya kalau ingin tahu lebih jelasnya diagnosisnya itu lebih ke ahlinya ya, datang ke ahlinya, baik psikolog maupun psikiater. Ini Mbak Maharani sudah Ya, bergabung. halo, Halo iya, Mbak mohon Maharani. maaf ya. Oke. Sinyalnya lagi nggak Oke stabil. Mbak Maharani. Iya. Gak apa-apa tadi kelempar sebentar ya. Oke, kami persilahkan lanjut Mbak Oh Maharani. iya, ya, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Dita yang sudah memoderatorin webinar pada hari ini. Dan pada siang hari ini, perkenalkan semuanya, nama saya Maharani Okti. Di sini saya sebagai salah satu psikolog di komunitas Love Yourself Indonesia. Dan di sini sebelumnya kenapa kita cuma berdua aja ya Mbak Dita, kayaknya ngobrol ya, yang lain pada ngumpet pada kemana ya. Iya, oke, untuk teman-teman di sini, jangan pernah sungkan ya, maksudnya kayak untuk ketika nanti di akhir acara kalau ingin bertanya tapi tanpa menyebutkan nama, itu bisa langsung melalui Mbak Dita ataupun melalui aku. Jadi bebas, jadi nggak perlu di-share namanya siapa, dianonimkan, seperti itu. Oke, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Dita, untuk tema kita pada untuk siang hari ini adalah membahas mengenai what happened in a mental breakdown. Dan di sini saya akan minta bantuan untuk Mbak Dea nih ya Mbak, untuk bantu aku untuk share screen sebelumnya. Iya, terima kasih Mbak Dea. Oke, thank you Mbak Dea. Oke, kita mulai ya. Ya, ini adalah ketika teman-teman tertarik ya untuk mengikuti webinar untuk siang hari ini, kira-kira apa sih yang terlintas ketika membaca gitu ya? Temanya adalah what happened in mental breakdown gitu. Kira-kira ada nggak yang bisa share, berbagi, atau mungkin ketika shy cat, malu-malu kucing itu ya bisa lewat drop di kolom chat juga nggak apa-apa banget. Gitu. Mungkin bisa dibantu Mbak Dita, mungkin ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan secara langsung seperti apa tema tentang kita hari ini, tema kita hari ini. Tadi sih sempet pas Mbak Maharani kelempar keluar karena sinyal, itu ada yang tadi Mbak Rahma kayak bilang ya sering gitu kayak merasa mental breakdown gitu, kayak merasa apa ya, kayak saya bingung gitu mencari solusi kalau pas lagi ada masalah kayak gitu. Ya, Terus tadi di chat itu Mbak Nandia ya kalau nggak salah, itu dia suka sering gitu denger orang bilang lagi mental breakdown, tapi sebenarnya apa sih artinya gitu, dan apakah kita tuh boleh sih kayak self diagnosis gitu kalau kita tuh lagi mental breakdown gitu. Itu sih. Oke, Yang thank you lainnya Mbak boleh Dita. loh, yang lainnya boleh mungkin ketika benar. kita lagi persilahkan boleh unmute dan menyampaikan gitu. Oke, mungkin tadi Mbak Dita, Mbak Rahma ingin menyampaikan Mbak Rahmatia, panggilan dengan Mbak siapa nih Mbak? Halo, selamat siang Mbak Rahma. Iya, gimana Mbak? Iya, halo, gimana Mbak? Dengan siapa ini panggilannya? Mbak siapa? Rahma dari Jogja. Oh, Mbak Rahma dari Jogja. Masya Allah, jauh ya. Aku di Bekasi dan kamu di Jogja. Jadi benar-benar karena ada berkahnya juga ya. Berarti ada pandemi ini, mau seluruh kota dari manapun juga bisa berkumpul di Zoom meeting seperti ini. Oke, kira-kira Mbak Rahma apa nih yang bisa di-share ke kita, ke teman-teman halayak banyak juga apa ketika yang muncul pertama kali gitu ya, insight-nya apa yang dapetin ketika mendengar kata what happened in a mental breakdown, atau mungkin ketika dispesifikkan lagi mental breakdown itu seperti apa. Silakan Mbak Rahmatia. Kalau aku itu keinget sama apa? Karena what happened in a mental breakdown, aku keinget sama yang namanya stres berat gitu. Yes. Terus gak tahu harus cerita ke siapa, terus gak tahu solusinya apa, terus kayak gak mau ngerepotin orang lain, tapi kok di sisi lain kayak ya butuh solusi, ya kayak gitulah. Wah, thank you Mbak. Berarti ini Mbak dia pernah ngalami sendiri atau gimana Mbak? Iya, pernah ngalamin.
Oke, alhamdulillah. Terima kasih loh Mbak Rahma udah mau berbagi sharing sama kita. Mungkin ada lagi ya di sini yang Mbak tadi Mbak Dita sampaikan yang di kolom chat ya Mbak ya. Ada Mbak Nayunda mungkin ingin berbagi juga atau ada Mas Gigi silakan. Iya, boleh, Mas Gigi. Mbak. Iya, silakan Mbak. Iya, terima kasih atas Iya. kesempatannya. Saya izin tidak menyalakan video karena masih belum kondusif. Iya, nggak apa-apa. Jadi, tentang mental breakdown sendiri ini sebenarnya saya cukup sering mendengar karena teman-teman tuh menjadikan saya jadi salah satu teman curhat gitu. Tapi saya nggak paham sebenarnya. Nggak paham tuh apa. Apakah itu sekedar stres yang berat, yang berlebihan. Kebanyakan itu tadi, teman-teman jadi kayaknya aku lagi self breakdown nih Ran, kayak gitu. Terus, tapi yang saya tahu juga itu kan salah satu bentuk self diagnosis. Ternyata tidak dibolehkan ya Mbak ya, harus menghubungi profesional. Jadi saya menemani sebagai teman cerita saja, yang mendengarkan saja. Ternyata mereka butuh didengarkan karena lagi di kondisi yang sulit tadi, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mbak. Iya, Tertarik Masya sekali Allah. dengan tema ini sebenarnya. Iya, terima kasih loh Mbak Nayunda Maharani yang namanya kebetulan sama ya dengan aku ya. Panggilan pun juga Rani juga ya. Iya Mbak. Oke, kalau boleh tahu Mbak background-nya apa? Background Maksudnya kayak, saya, oh iya dulu kuliah di kesejahteraan sosial di Bandung. oh ya Allah, Iya. makanya agak berkesinambungan ya. Maksudnya kayak peduli juga sama yang namanya kesehatan mental. Karena kan pasti berhubungannya sama manusia gitu kan. Jadi apa sesuatu yang hidup, sesuatu yang memang harus dijaga, dirawat seperti itu ya. Oke, dan untuk webinar pada siang hari ini, insya Allah di sini selain aku menjelaskan tentang seperti apa sih mental breakdown, terus penyebabnya dan juga ciri-cirinya, terus juga di sini insya Allah aku juga akan menceritakan juga nih bagaimana cara dari mulai sederhana hingga cara teoritisnya seperti apa. Dan mudah-mudahan di sini bisa bermanfaat ya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Oke, silakan lanjut untuk Mbak Admin Dea. Silakan Mbak De. Oke, thank you. Oke, di sini sharing is caring. Welcome to webinar. Sesi Zoom ini berisikan pemaparan terkait dengan materi, sehingga tidak diperkenankan membagikan materi ini tanpa seizin dari narasumber. Dan di sini harap mute mic saat materi disampaikan. Let's enjoy the moment. Oke, lanjut Mbak De. Oke, thank you. Di sini ada sedikit quote dari aku sih sebenarnya, quote ala-ala ya, di mana semoga bisa jadi apa ya satu pegangan ya untuk kita semua. Karena di sini pada saat kamu lelah, maka berikanlah waktu untuk beristirahat, bukan untuk berhenti. Paksalah hati dan pikiran kamu untuk menemukan tujuan baru. Anda itu hidup dalam pikiran Anda sendiri. Ketika Anda meyakini sesuatu akan dapat dilakukan dengan baik dan merasa hal tersebut akan dapat diraih, maka Anda dapat melakukannya meskipun itu sulit, meskipun itu penuh dengan rintangan, pasti Anda akan dapat melakukannya. Just don't give up, everything is gonna be fine. Oke, sebelum lanjut ke materi yang akan aku paparkan untuk siang hari ini, di sini aku akan memperkenalkan diri ya. Aku mungkin di sini belum memperkenalkan diri aku secara lebih spesifik lagi. Di sini aku adalah Maharani Oktiningsih, MPC psikolog yang merupakan salah satu dari psikolog di LYS Love Yourself Indonesia. Dan untuk saat ini alhamdulillah aku masih berpraktek mandiri selain berpraktek di Kanaya Consulting yang merupakan consulting aku sendiri yang beralamatkan di Bekasi, lebih tepatnya di Kemang Pratama 2, dan aku pun juga menjadi psikolog klinis di Behave Clinic di daerah Kuningan seperti itu. Dan di sini pun juga aku adalah praktisi dari hipnoterapis, praktisi dari psikodrama, dan explorer of point of view Indonesia seperti itu. Dan di sini jangan pernah sungkan untuk berbagi dengan aku karena
aku kayaknya udah ngasih IG belum ya? Ada IG aku adalah @maharani_okti seperti itu. Dan insya Allah kalau memang Anda nge-DM, kalian nge-DM, insya Allah kalau ada waktu aku pasti akan jawab. Dan di sini juga di LYS pun kita membuka sarana untuk bisa berkonsultasi baik dengan psikolog ataupun dengan peer counselor seperti itu. Silakan lanjut Mbak Dea. Oke, di sini tadi yang di awal, setelah yang aku tanyakan kepada kalian semua, seperti apa sih mental breakdown yang kalian ketahui gitu ya. Di sini mental breakdown itu adalah sebenarnya sih bukan istilah yang ini ya, istilah yang Ini ada kendala lagi ya, ada kendala jaringan. Sambil nunggu Mbak Maharani Okti balik lagi, sambil dibaca ya. Mohon maaf ya teman-teman yang namanya online. Suka kadang di luar kendali Kunci kita. kotas. Kunci. Yes, ini nanti kunci. Ini Mas Agung, tolong di mute deh, kayaknya kepencet. Iya bener itu. Oke, thank you Mas Agung. Nah, ini di sini ini deh dibaca ya teman-teman. Di sini ada mental breakdown, kondisi stres berat yang Iya, menimpa benar. seseorang hingga ia tidak bisa menjalani fungsi normal kesehariannya. Oke, ini Mbak Maharani. Masuk lagi. Jadi di sini tuh dibilang mental breakdown itu bukanlah dari penyakit mental yang spesifik, maka orang yang mengalaminya pun biasanya tidak memiliki gejala yang terlalu spesifik selain memang kesulitan untuk berkegiatan sehari-hari. Jadi memang biasanya orang yang kena mental breakdown nih jadi kayak kesulitan gitu ya berkegiatan sehari-hari gitu. Mbak Rahma nih pernah merasa breakdown kan, mental breakdown gitu biasanya apa? Mengganggu gimana? Nggak merasa Jadi kayak terganggu hari-harinya gitu? iya bener, jadi kayak apa nggak bersemangat, terus kayak apa ya lebih banyak tidur. Ya Gitu gitu. ya. Iya lebih banyak tidur Oke. kayak nggak ada semangat untuk menjalani hari-hari. Ya itulah. Subhanallah, Oke, Mbak mohon maaf Maharani, ya. Aduh Anda. ya Allah, ini kenapa dari tadi aduh, biasanya nggak begini loh. Aku bingung udah. Iya, iya. Ya oke teman-teman semua mohon maaf ya. Tadi kendala sinyal, ya Allah ya Robbi. Thank you Mbak Dea. Oke, aku ulang lagi ya dari mental breakdown ya. Oke, di sini mental breakdown ini merupakan kata lain dari nervous breakdown, di mana ini merupakan kondisi stres berat yang menimpa seseorang hingga ia
tidak bisa menjalankan fungsi normal kesehariannya. Dan di sini mental breakdown bukanlah bagian dari penyakit mental yang spesifik, maka orang yang mengalaminya pun biasanya tidak memiliki gejala yang memang tidak terlalu spesifik selain memang kesulitan untuk berkegiatan sehari-hari seperti itu. Dan di sini biasanya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit bekerja serta mengubah pola makan maupun pola tidurnya secara drastis seperti itu. Dan di sini juga yang tadi aku katakan ya, kalau ini itu merupakan serangkaian penyakit mental. Jadi bukan namanya itu bukan langsung mental breakdown, nama istilah kedokterannya seperti itu. Ya, seperti itu. Dan bisa tolong dilanjut Mbak Dea. Thank you. Ya, di sini adalah ciri-ciri dari mental breakdown. Di mana di sini kita mempunyai ciri yang pertama adalah adanya gangguan yang terlihat itu yang sangat-sangat terlihat jelas adalah gangguan kecemasan dan juga depresi. Karena sesungguhnya orang yang mengalami mental breakdown biasanya tidak akan terlihat jauh berbeda dengan penderita gangguan cemas ataupun depresi. Di sini itu kenapa sih bisa dibilang gejala itu hampir mirip ya dengan gejala kecemasan ataupun depresi, karena sesungguhnya di sini tuh orang yang mengalami ini tentunya akan lebih sering terlihat menangis, murung gitu ya. Menangisnya Benar pun, banget. halo, Iya, gimana? benar banget, Mbak. Bener banget ya. Ya, oke. Ini aku lanjutin lagi ya, Mbak. Thank you lah, Mbak Rahma. Ya, di sini tuh adalah ini tuh penderitanya itu lebih sering menangis secara tiba-tiba tanpa pemicu yang jelas dan juga tidak bisa berhenti. Jadi maksudnya kayak udah diem ya, tenang. Mungkin ada temen ya saking peduli sama kita, udah diem, gak usah dipikirin, gak usah digini-ginin. Sebenarnya kita pun sendiri nggak tahu gitu penyebab kita nangis seperti apa. Dan di sini beberapa orang lainnya juga dapat merasakan adanya rasa percaya diri yang turun drastis dan juga merasa bahwa dirinya itu kok kayak rada aneh gitu ya. Aku juga sebenarnya nggak paham nih kondisi aku seperti apa sih, seperti itu. Dan yang pasti adanya perasaan tidak berharga. Seperti itu ya untuk teman-teman semua. Dan di sini selain adanya gangguan kecemasan dan depresi, gejala lainnya adalah tidur yang secara terus-menerus, bahkan sama sekali sulit untuk tidur seperti itu ya. Di sini tuh gini, ketika seseorang itu mengalami fase depresi, biasanya penderitanya itu akan lebih banyak tidur karena dia itu akan merasa lebih memiliki rasa kenyamanan yang lebih tinggi adalah ketika dia tidak terhubung dari dunia luar manapun juga seperti itu. Dan di sini orang yang sedang mengalami mental breakdown tidurnya terus-menerus, tidak ingin masuk kerja atau sekolah, jadi bawaan itu males untuk apa-ngapain gitu ya. Dan di sini sebaiknya kondisi yang sama juga bisa menyebabkan insomnia. Mereka akan kesulitan untuk tidur gitu ya. Oke, halo, dengar suara saya? Ya, dengar ya. Dengar, Mbak. Soalnya aku agak parno tadi kayak kelempar, tiba-tiba dipikir freeze, nggak ada, tiba-tiba calon bakal dilempar juga. Oke, di sini mereka ini akan kesulitan untuk tidur seperti itu. Karena kenapa sih bisa seperti itu? Karena di otaknya mereka itu tidak bisa rileks, jadi kayak agak sedikit tegang gitu ya. Jadi terus-menerus memikirkan masalah yang sama yang mereka memikirkan tapi tidak ada solusi yang didapatkan seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah mereka selalu merasa lelah. Lelah yang seperti apa sih yang dimaksud di sini? Di sini adalah rasa lelah biasa yang biasa itu memampir gitu ya pada setiap orang gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar lelah-lelah pada umumnya kita capek kerja, kita lelah, nggak seperti itu. Tapi di sini adalah rasa lelah yang terjadi saat mental breakdown itu adalah terasa sangat berat dan membuat Anda benar-benar tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan hal yang biasanya Anda anggap menyenangkan atau terasa melelahkan saat dilakukan sesuatu gitu ya, itu mengalami kehilangan daya tarik gitu. Jadi mohon maaf nih, seperti halnya ketika sudah bersuami istri ya, kebutuhan akan seksual pun juga akan menurun kayak gitu, ataupun kehilangan gairah akan minat kayak gitu juga akan mempengaruhi juga
Kemudian ini pun juga tentunya akan mengalami perubahan nafsu makan yang drastis gitu ya. Jadi nafsu makan yang drastis ini bukan berarti kita jadi karena kita nggak mau makan karena bawaannya males, diet, enggak. Tapi karena kita tuh bawaannya kayaknya males makan tuh kayak udah kenyang gitu. Walaupun mungkin kita ngerasa lapar, tapi untuk melakukan gerakan makan aja kita udah nggak mau gitu. Udah males banget. Dan di sini juga ada yang namanya merasakan sakit secara fisik. Nah, di sini meski asal gangguan ini itu berasal dari psikis, tentunya ini juga akan berimbas ya teman-teman ke gangguan fisik dan tentunya akan bisa memicu juga berbagai macam penyakit seperti apa contohnya seperti sakit kepala dan juga ada yang sakit perut gitu kan. Dan di sini juga sakit fisik ini bisa tiba-tiba datang dan tidak diketahui asal muasalnya seperti itu. Dan di sini juga ketika yang teman-teman ketahui gitu ya, kita pun juga akan mengalami keadaan sulit fokus ketika kita menderita mental breakdown seperti itu. Dan silakan lanjut Mbak Dea. Oke, thank you. Di sini aku mengambil gitu ya, mengambil suatu ciri yakni adanya emotional breakdown. Dan ini diidentifikasi itu melalui gejala fisik seperti detak jantung yang tak beraturan. Di sini mungkin ada yang pernah ngalamin, bukan berarti deg-degan karena habis dibilang cantik sama orang lain, dibilang ganteng sama cewek lain gitu, ataupun mungkin habis dinyatakan cinta, enggak gitu, tapi lebih ke berdebar yang itu tuh enggak ada aturan, tiba-tiba kayaknya bawaannya duk 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 gitu seperti itu. Nah, itu emotional breakdown. Dan di sini juga adanya kita itu mengalami sesak nafas. Jadi ketika biasanya itu kita mengalami detak jantungnya tak beraturan, itu pun bisa juga disertai juga sesak nafas sehingga membuat kita sulit untuk bernafas dan juga berbicara atau bergerak lebih lambat dari biasanya. Jadi di sini dinamakan lebih lambat dari biasanya, kita itu yang mungkin selama ini kita aktif gitu ya, tapi ketika kita mengalami fase mental breakdown, kita tuh disuruh gabung komunitas males, disuruh gabung ngerjain kelompok bareng di pekerjaan ataupun di sekolah, di kampus juga kita jadinya males. Nah, itu merupakan ciri-ciri, salah satu ciri dari mental breakdown ini sendiri. Dan di sini juga kita sering mengalami mimpi buruk ya, atau flashback ke kejadian di masa lampau. Yang kejadian ini bukan kejadian yang menyenangkan, tapi lebih kejadian yang menguras emosi kita, menguras pikiran kita, yang tentunya ini pun akan berimbas juga ketika kita banyak mikirin yang hal aneh-aneh nih ya, itu pasti akan berpengaruh juga ke alam bawah sadar kita yang yaitu lewat sejalannya mimpi tersebut. Dan di sini juga yang kita lihat juga ketika kita mengalami mental breakdown gitu ya, kita juga kurang memperhatikan kebersihan diri. Nah, jadi untuk teman-teman di sini ataupun mungkin kita punya saudara gitu ya, dia rada malas mandi, mungkin kalau 1 hari sekali masih mau mandi masih wajar gitu ya. Tapi kalau ketika dia 2 hari, 3 hari udah males, kita bisa lihat lagi nih kira-kira kenapa ada dari perilaku yang lain gitu yang menyebabkan dia agak sedikit berubah sifatnya, berubah perilakunya seperti itu. Dan di sini menarik diri dari pergaulan secara tiba-tiba. Seperti tadi aku sampaikan, karena dia itu kurang adanya minat, menurun sekali gitu ya. Minatnya terkait dengan tidak adanya motivasi, terus juga minat dalam berbagai hal itu juga kurang bisa ditunjukkan oleh si penderitanya seperti itu. Dan bisa lanjut Mbak Dea. Halo Mbak Dea. Halo Mbak Dea. Oke, thank you Mbak Dea. Iya, oke teman-teman semua, di sini aku akan coba breakdown gitu ya. Sebenarnya itu penyebab daripada mental breakdown ini sendiri itu tuh apa gitu ya. Di sini penyebab umumnya gitu ya, yang istilahnya orang awam pun juga pasti paham ketika aku jelaskan penyebab secara umumnya itu adalah biasanya itu dipicu oleh gangguan kejiwaan yang memang sebelumnya sudah ada. Maksudnya di sini gangguan kejiwaan bukan berarti dia mengalami keadaan yang seperti schizofren, enggak, tapi lebih ke keadaan-keadaan mungkin dia itu sebelumnya udah memperlihatkan adanya
cikal bakal kondisi depresif ataupun mungkin kondisi OCD gitu ya, obsessive compulsive disorder, atau mungkin anxiety dan juga berbagai macam gangguan kejiwaan lainnya. Dan di sini stres yang timbul akibat peristiwa sehari-hari itu juga bisa memicu seseorang mengalami kondisi seperti ini. Stres yang dimaksud adalah stres yang bersifat ini lebih ke kronis ya. Karena kenapa di sini bisa dikatakan lebih kronis? Karena tekanan ini sebenarnya ini merupakan tumpukan gitu ya. Tumpukan dari kejadian di masa lalu yang memang lama-kelamaan kebayang dong ya kalau ketika kita ada masalah ditumpuk kayak buku aja deh, kita tumpuk makin lama makin tinggi, kita udah brek taruh lama-lama apa ya, ada jatuh kan, miring ke bawah. Begitupun dengan kita pun sebagai manusia pun ketika kita tidak bisa menampung masalah kita, tumpukan kejadian di masa lalu tidak diselesaikan, cenderung dibiarkan begitu saja, tentu itu akan membuat meledak gitu ya, peristiwa tersebut akan tiba-tiba duer gitu ya, meledak, yang memang ini bisa memicu reaksi stres akut yang membuat seseorang merasakan stres teramat berat dalam waktu yang singkat seperti itu. Dan di sini contoh-contohnya itu peristiwanya itu seperti kayak kehilangan pekerjaan di masa pandemi seperti ini, banyak juga yang mengalami mental breakdown karena memang di belakang ruang meja praktek saya pun juga ketika kehilangan pekerjaan, perceraian di masa pandemi ini luar biasa banyak gitu ya, makanya membuat mereka banyak yang kehilangan motivasi, kehilangan minat untuk melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan, sekarang jadi tidak mereka lakukan seperti itu. Dan di sini juga kematian orang tercinta yang secara mendadak ataupun mungkin kematian orang tercinta yang memang sudah sakit-sakit sebelumnya itu juga bisa menyebabkan itu semua. Dan masalah keuangan dan juga stres pekerjaan, terus pindah ke tempat tinggal yang baru hingga harusnya menyesuaikan diri lagi, terus kasus bullying, kekerasan, trauma ataupun masalah akademis, sekolah, itu juga salah satu contoh peristiwa yang bisa memicu kondisi terjadinya mental breakdown seperti ini. Dan di sini bisa tolong dilanjut Mbak Dea. Oke, thank you Mbak. Di sini kenapa aku ngambil teori psikoanalisa? Aku pertama berangkat dari seorang hipnoterapis gitu ya, seorang hipnoterapis clinical psychologist, di mana ketika berbicara mengenai hipnoterapi, psikodrama, dia memang lebih mengangkat si psikoanalisa ini. Psikoanalisa ini merupakan salah satu tokohnya yang terkenal adalah Freud ya, di mana menurut Freud ini ya, dari kacamata teori psikoanalisa ini merupakan sumber dari semua gangguan mental ini terletak dalam individunya sendiri gitu ya, yaitu berupa pertempuran batin antara dorongan-dorongan infantil. Di sini infantil ini maksud dorongan-dorongan ketika di masa kanak-kanak ya, dan di sini melawan gitu ya, melawan pertimbangan yang matang dan juga rasional sehingga terjadinya gangguan mental seperti itu. Di sini ketika berbicara mengenai gangguan mental gitu ya, ini tentu juga berkaitan dengan simptom-simptom. Simptom itu gejala-gejala dalam bentuk tingkah laku yang abnormal dan juga menyimpang yang merupakan bentuk permukaan dari gangguan-gangguan intrasikis yang serius. Seperti misalkan ketika dari kecil aja gitu ya, dia udah memperlihatkan temperamental yang sedemikian kuat gitu ya. Terus ketika dia besar dibiarkan nanti lama-lama dia akan bisa berpengaruh juga di kehidupannya dia selanjutnya yang tentunya berhubungan juga dengan psikisnya dia seperti itu. Dan di sini juga ketika kita berbicara mengenai sebab-sebab timbulnya mental disorder gitu ya, di sini juga bisa terlihat pertama adalah kepribadian yang lemah akibat kondisi jasmani atau mental yang memang masih kurang sempurna. Ini masih dikutip juga dari teorinya psikoanalisa seperti itu. Di sini dari kedua terjadinya konflik sosial budaya, dan yang ketiga adalah cara pematangan batin yang memang salah gitu ya ketika kita mempersepsikan suatu peristiwa dengan memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial seperti itu. Dan di sini dari teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin bahasa aku terlalu berat kah atau gimana? Sebelum aku lanjut. Paham, Mbak.
Paham ya? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Oke, silakan lanjut Mbak Deh. Iya, terima kasih Mbak. Dan di sini proses mental disorder yang dialami oleh seseorang itu bisa ada dua kemungkinan ya. Dia itu lebih mendorong kemana nih? Ke arah yang positif ataukah ke arah yang negatif? Pertama, kita akan bahas ke arah yang positif. Ke arah positif itu adalah trauma jiwa yang memang dialami, dijawab dengan baik sebagai usaha agar tetap survive dalam hidup. Dan di sini ketika hal ini kita lebih memunculkan dorongan yang positif, misalnya kita rutin melakukan ibadah. Kalau untuk umat muslim bisa beribadah sholat tahajud, sholat 5 waktu, ataupun mungkin ketika Nasrani bisa pergi ke gereja, ataupun agama-agama lain ya, kepercayaan-kepercayaan lain seperti itu. Dan di sini ataupun melakukan kegiatan yang positif setelah kita merasa ada sesuatu peristiwa yang agak berat yang kita alami, tapi kita bisa lebih positif gitu ya untuk melakukannya. Tapi di sini bukan juga harus toxic positivity ya, bukan berarti juga kita berpikir positif, tapi kita cenderung mengabaikan gitu ya, mengabaikan hal-hal di luar daripada kehendak kita gitu. Kita berusaha untuk melupakan gitu aja, santai aja lah, atau juga lama-lama hilang. Itu nggak bisa dibiarkan begitu aja sebenarnya. Tapi ketika kita melakukan kegiatan positif, kita merasa ketika kita bermanfaat untuk orang lain dengan mengikuti mungkin komunitas, atau mungkin ketika di gereja ada banyak acara-acara yang berhubungan dengan berbagi peduli dengan sesama kayak gitu-gitu. Atau mungkin yang di Islam karena berhubung sekarang puasa gitu ya, berbagi berkah Ramadan seperti itu. Dan di sini ketika seseorang itu mengalami proses mental yang memang ke arah yang negatif, tentunya trauma yang dialami itu diperlarutkan itu sehingga yang bersangkutan itu terus mengalami keadaan frustrasi. Maaf, di sini aku kurang huruf R. Jadi di sini mengalami keadaan frustrasi di mana tekanan batin itu adanya itu akibat tidak tercapainya apa yang diinginkan oleh dirinya, seperti itu. Oke, silakan lanjut Mbak Dia, boleh lanjut. Oke. Dan di sini aku akan memperlihatkan kepada teman-teman semua ya. Di sini salah satu berbagai macam jenis daripada frustrasi itu adalah yang pertama adalah terkait dengan agresi. Agresi ini adalah berupa kemarahan yang meluap-meluap akibat emosi yang tak terkendali. Dalam artian di sini lebih ke bisa berakibat fisiknya itu akan lebih menghasilkan keadaan kondisi hipertensi nantinya di kemudian hari ya, atau mungkin tindakan sadis yang dapat membahayakan orang di sekitarnya. Seperti contoh kasus mungkin dari teman-teman semua tahu ya kasus yang terjadi ketika yang di rumah sakit aku lupa Siloam ya kalau nggak salah ya. Itu kan berawal dari agresivitas yang dimiliki oleh si bapak dari si pasien tersebut kan, karena intinya melihat anaknya diperlakukan kurang menyenangkan gitu ya. Tapi kan sebenarnya ketika kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, tidak perlu hingga akhirnya meluapkan gitu ya emosi yang menggebu-gebu hingga akhirnya bisa melukai orang lain ataupun melukai orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua adalah regresi. Di sini mungkin suka ada beberapa yang dengar gitu ya, tahu regresi itu seperti apa. Karena di sini regresi itu adalah suatu fase di mana kita itu kembali pada pola perilaku yang kekanak-kanakan gitu. Dan hal ini tentunya juga agak sedikit membuat bentuk frustrasinya itu agak sedikit lebih terlihat primitif gitu ya, atau mungkin kayak primitif itu kayak lampau kayak gitu-gitu, lebih seperti itu. Dan di sini yang ketiga adalah terkait dengan fiksasi. Fiksasi ini adalah peletakan pembatasan pada suatu pola yang sama atau tetap, seperti dalam kata dia itu membisu gitu, ketika ditanyakan diem, gimana kamu sakit apa, diem. Pokoknya nggak ada banyak yang bisa disampaikan gitu oleh orang yang mengalami keadaan frustasi seperti itu. Dan kemudian ada juga namanya proyeksi gitu ya, ataupun projection. Di sini adalah merupakan usaha melemparkan atau istilahnya tuh kayak memproyeksikan gitu kelemahan dan juga sikap-sikap sendiri yang sebenarnya tuh itu negatif ya kepada orang lain. Mungkin di sini juga suka ada ya beberapa dari kita mungkin punya teman yang sebenarnya ini orang apa sih sebetulnya kok malah jadi ke orang lain gitu ya, melemparkan
dengan sikap negatifnya dia gitu kan. Dan di sini juga terkait dengan identifikasi adalah menyamakan diri dengan seseorang yang sukses dalam imajinasinya. Jadi dia seolah-olah aku tuh udah hebat loh seperti ini gitu. Nah itu merupakan salah satu bentuk frustrasi mungkin yang sekali dengar sekarang adalah ih itu orang halu kali ya. Dan mungkin seperti itu yang suka lebih didengerin sama orang zaman now gitu ya, suka terdengar. Dan di sini juga ketika apa nih yang bentuk frustrasi yang lain adalah terkait dengan narsisme. Nah, narsisme itu seperti apa sih? Narsisme ini adalah self love. Sebenarnya bagus ya ketika kita punya self love untuk diri kita sendiri, itu artinya kan kita berarti kita menghargai diri kita sendiri. Tapi di sini self-nya ini sangat berlebihan sehingga merasa dirinya itu lebih superior daripada orang lain, dan hal ini tentunya akan bisa membuat seseorang itu orang lain tuh akan lebih males. Ya apa sih, emang cuma lo doang yang hebat, emang cuma kamu doang yang hebat, kayak gitu. Jadi orang tuh kayak cenderung males gitu loh untuk ngobrol banyak dengan orang yang seperti ini. Dan di sini ketika kita berbicara mengenai mental breakdown gitu ya, di sini juga ada juga yang namanya bentuk frustrasi yang berhubungan dengan autisme. Itu dalam artian menutup diri sendiri secara total dari dunia real gitu, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Terus juga ia puas dengan fantasinya sendiri yang tentunya dapat menjerumuskan ke sifat yang bisa dikatakan agak-agak ekstrim gitu ya, seperti itu. Dan boleh lanjut Pak Dea? Oke, terima kasih. Di sini adalah aku akan memaparkan gitu ya, cara sederhana yang mungkin istilahnya kita nggak perlu pakai teori pun kita juga bisa melakukannya gitu kan. Yang pertama adalah kita melakukan teknik relaksasi ya, relaksasi gitu ya. Relaksasi itu dalam artian di sini kita mungkin suka denger ya, udah kamu kalau lagi ada masalah relax aja, relax, nyantai gitu kan. Terkadang ada beberapa orang yang mungkin dalam hatinya dia relax, kamu enak ngomong relax, aku aja nggak ngerti nih sebenarnya relax itu seperti apa sih. Nah untuk teman-teman yang selama ini suka jadi tong sampahnya teman-teman kita, ataupun juga kita sendiri mengalami keadaan yang lelah, yang padat, yang terkadang membuat kita tuh kayak capek banget gitu ya, capek batin. Nah kita bisa melakukan yang namanya teknik relaksasi ini. Jadi relaksasi ini adalah kegiatan yang yang membuat kita tuh lebih bisa bersantai dan juga istirahat seperti itu ya, dengan cara mengambil nafas dalam-dalam dan hitung sampai hitungan 1 hingga 10 secara perlahan. Saat kalian semua di sini mengalami perasaan stres ataupun cemas seperti itu. Jadi kayak aku contohin ya, ketika ngambil nafas, kita harus hitung, tahan nafas kita 1 sampai 10 nafas kita. Oke. Dan buangnya kalau bisa usahakan lewat mulut. Karena ketika kita membuang nafas, kita kan menarik nafas itu kan dalam ya. Sampai kita tuh kayak ngerasa kayak, waduh udah mentok, kita tahan dulu nggak apa-apa, itu kita buangkan itu melalui mulut kita, itu akan lebih terasa nyes banget. Coba deh teman-teman bisa rasakan ya bedanya ketika kita narik nafas terus buang nafasnya itu lewat mulut dan lewat hidung, pasti ada bedanya nih. Aku akan cobain ya. Itu akan beda. Kalau ketika lewat hidung cepet banget, berarti itu kayaknya kayak ketika kita narik udah tiba-tiba keluar gitu aja gitu, nafas kita kayak udah blong kayak gitu, kayak istilahnya kayak mobil udah kayak nggak ada remnya gitu kan. Tapi kalau lewat si mulut ini kita lebih berasa kayaknya kayak ada jeda untuk nikmatin gitu. Kita kayak wow, itu mindfulness-nya dapat banget gitu ya, ketika kita bisa narik nafas, membuang nafas itu melalui si mulut kita seperti itu. Dan di sini kedua adalah menghindari alkohol dan juga mengurangi kafein. Kenapa di sini kafein juga harus dikurangin? Karena kan yang kita ketahui kafein itu tentu ada di mana mempercepat fungsi jantung ya, memompa lebih cepat. Maka ketika kadang-kadang dulu itu aku ketika lagi ada kerjaan banyak, aku lebih minuminnya itu pakai kopi hitam yang nggak pakai tanpa gula gitu ya. Itu karena kenapa? Karena
biar kita tuh nggak ngantuk gitu ya. Jadi karena yang nggak bakal ngantuk lah, karena kan dipompa jantung kita kan lebih cepat daripada biasanya. Dan itu tentu tidak akan membuat kita malah makin rileks, yang ada malah makin tegang, malah makin panik dengan sejuta pikiran-pikiran yang melayang di luar sana. Dan di sini kenapa sih makan sehat dan teratur kayaknya terkesannya udah yalah juga tahu gitu harus makan yang sehat dan teratur, tapi dia perlu kalian ketahui ketika kita punya konsumsi yang bagus, yang seimbang antara buah dan juga sayur, itu pasti akan membuat kita itu ketika di pipi gitu ya, di kulit pun juga akan terasa lebih kenyal, kita nggak akan lebih ngerasa kering, bahkan ketika kita ngaca pun kita kan ngelihat gitu, oh iya, mukaku kayak segar deh. Coba kalau kita ngaca, kita jarang makannya, goreng-gorengan, makanan kolesterol yang junk food, ketika kita ngaca kayaknya ya lah, kok mukaku kayak aneh ya, kayaknya mukanya pipi semua. Nah itu kan sudah agak-agak membuat kita kayak ngerasa lebih yang kayaknya nggak usah deh, udah deh makin-makin lebih ngedrop gitu kan sebenarnya. Dan di sini yang pastinya adalah kita bisa mendekatkan diri kita lebih. Sebentar ya teman-teman, Mbak Raninya sepertinya ada gangguan sinyal lagi. Keluar lagi ya, Mbak? Bentuk apa? Keluar lagi ya, Mbaknya? Iya, sebentar ya. Soalnya ini namanya kita lagi online ya. Kita kadang nggak ngerti jaringannya, kadang suka nggak bersahabat gitu. Nih teman-teman udah pernah ada pengalaman nggak dengan kayak cara-cara tadi kayak relaksasi gitu? Sepertinya tadi Mas Gigi sering ya kayak nge-share Iya cara bener Mas Gigi. relaksasi gitu, cara meditasi gitu ya. Udah pernah ada yang menerapkan mungkin kalau pas lagi frustasi atau stres gitu dengan relaksasi ini? Rahma gimana biasanya kalau lagi stres gitu atau merasa kayak frustasi gitu? Aku itu dengerin murotal. Hmm, Iya, itu cara mendekatkan diri sama Tuhan ya. iya bener. Kalau yang Ya, meditasi jarang banget. nggak apa-apa sih. Meditasi banyak cara sih. Maksudnya nggak harus juga dengan meditasi atau yang biasa orang ajarin tuh kayak mindfulness gitu ya. Nggak selalu sih. Kita cari senyamannya aja sih. Biasanya kalau yang aku tahu tuh kita nyamannya pakai cara yang mana gitu kan. Ada banyak cara ya tadi kayak cara-cara sederhana yang ada di slide tadi tuh kan. Ada banyak. Jadi nggak harus dengan pakem pakai satu cara gitu. Jadi senyamannya kita gitu. Ada yang memang biasanya seperti Rahmani dengerin murotal, dengerin ayat-ayat suci Al-Qur'an gitu jadi kayak lebih nyes, lebih tenang, lebih lebih bisa kita introspeksi diri gitu ya. Kalau aku biasanya apa ya? Kalau aku tuh biasanya jalan-jalan gitu, meskipun nggak ngapa-ngapain, pokoknya muter-muter aja di kota Jogja. Kebetulan aku tinggal di Jogja, sama dengan Rahma. Jadi kalau aku biasanya lagi stres gitu, biasanya aku ngajak suamiku, yuk kita keluar. Padahal kita tuh nggak ngapa-ngapain, cuman Belanja gitu muter-muter di Mbak. kota Jogja. Eh? Belanja, belanja. Iya sih, belanja atau makan kuliner gitu, kuliner makan cari makan yang kita pengenin kayak gitu-gitu aja sih, yang simpel-simpel aja. Mas Gigi gimana nih Mas Gigi? Kayaknya udah unmute nih. Mau menyampaikan apa? Bisa sharing ke kita tuh. Pernah stres juga nggak? Sering ya, sering.
emang nggak ada orang yang nggak stres ya selama hidupnya. Orang hidup tuh pasti pernah mengalami stres, pasti pernah mengalami di titik terendah gitu ya. Bener Jadi banget. pinter-pinternya kita gimana caranya. Oke, Mbak Maharani gimana? Sudah amankah jaringannya? Masih di unmute, Mbak. Masih di unmute. Oke. Masih. Iya, aku pakai handphone akhirnya, ya Allah. Ingat, Iya, Mbak. ini maaf ya. Aduh, kenapa ini ya? Kita ini ya kalau kata Teh Sifat pejuang sinyal ya. Oke, Mbak. Oke. Iya, benar. Heeh. Sorry banget semuanya, ya Allah, ya Oke, Rabbi. oke, nggak apa-apa. Bisa dilanjut, Mbak. Iya, Lanjut. tadi udah sampai mana ya? Aku di handphone nggak bisa lihat ini Tadi lagi. Oh, Yang ya, relaksasi. tadi udah sampai di relaksasi. relaksasi. Oke. Oke, yang Nah, tadi ini ya, dia. yang tadi. Sama menghindari alkohol dan mengurangi kafein, Mbak. Tadi udah sampai kita Oh, iya. mengurangi minum Oke, kopi. oke. Oke, bisa Tadi aku dilanjut. udah ngomong ya tentang menjalani terapi kognitif dan juga konsultasi dengan psikolog maupun psikiater udah ya? Itu udah Belum, ya? Mbak. Baru sampai yang tadi mengurangi kafein. Jadi kita ke makan sehat dan teratur. Oh, yang mendekatkan diri kepada Tuhan juga belum ya? Waduh, Belum. jauh dong. Mbak, belum. Padahal jauh. Oke. Oke. Iya, di sini adalah ketika berhubungan dengan makan sehat dan teratur gitu ya. Kita akan bisa tahu ketika kita makan sehat dan teratur, mengkonsumsi buah dan sayur secara seimbang, tentunya itu akan bisa membuat otak kita gitu lebih banyak memproduksi oksigen lebih banyak. Maksudnya bukan memproduksi oksigen sih, lebih kayak ketika kita makan sayur, tentu kan kita akan lebih merasa fit ya badannya. Dan ketika kita merasa fit, tentu kita akan lebih banyak menghasilkan hormon-hormon dopamin. Tentunya itu akan membuat sirkulasi otak kita itu berjalan itu lebih baik seperti itu. Dan di sini juga ketika kita berhubungan dengan ini aku kan di handphone agak kecil ya, jadi aku lihat dari laptop aku aja ya PPT. Ya, dan di sini adalah mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Kalau ketika kita Islam, kita pasti percaya yang namanya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan lebih merasa lebih banyak menampilkan rasa syukur kita yang teramat dalam karena kita masih bisa diberikan nafas yang teramat luasa gitu ya untuk bisa bernafas, dan itu akan membuat kita jadi lebih bisa berpikir gitu. Oh, berarti selama ini Allah Tuhan itu menciptakan kita karena kita akan lebih bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain juga, seperti itu. Itu lebih kayak mindfulness kayak gitu. Dan di sini adalah kita bisa mengenali gejala kesehatan mental yang terganggu. Kita menjalani terapi kognitif atau mungkin konsultasi dengan psikolog maupun psikiater seperti itu. Dan di sini juga ketika kita berbicara mengenai cara sederhana seperti itu, kira-kira dari kalian semua di sini juga bisa ketika kita melakukan merendam gitu ya, merendam diri kita dengan air hangat ketika di bathtub ataupun ketika kita mandi. Misalkan kita di kamar mandi nggak ada bathtub nih, nggak apa-apa, kita mandi pakai air hangat, itu akan lebih membuat kita lebih bisa diterima gitu ya, ketimbang yang dingin langsung gitu. Kalau kayak air hangat kan langsung enak gitu ya, adem gitu, anget pun. Nah, seperti itu. Dan di sini juga kita harus mematikan perangkat elektronik. Nah, di sini kenapa kita mematikan perangkat elektronik itu? Kita gimana kita mau relax, gimana kita mau santai kalau kita ini masih aja menggunakan perangkat elektronik seperti laptop ataupun handphone gitu kan, yang ada kan malah jadi bikin nggak bisa tidur gitu ya, nggak bisa beristirahat sejenak, dan lagi pula juga aktivitas kita bersama dengan orang lain itu agak lebih terganggu seperti itu. Dan di sini boleh dilanjut Mbak Dea. Oke, terima kasih. Di sini ada cara mengatasi mental breakdown bagi orang tua gitu ya. Tadi kan di sini cara sederhana untuk kita sendiri, tapi ketika kita menjadi menjadi orang tua gitu ya, tentu kan kita namanya orang tua ya dengan gudang aktivitas maupun apalagi sekarang gitu kan, mungkin ibu-ibu di luar sana banyak yang mengalami stres ketika harus mendampingi anak PJJ gitu ya, ataupun juga anaknya agak lumayan
aktif tapi masih punya adik bayi. Nah, itu gimana sih caranya gitu ya? Yang pertama adalah kita bisa terima perasaan kita terlebih dahulu. Jadi kita bisa menerima perasaan diri sendiri. Dengan begitu ketika kita bisa menerima diri kita sendiri gitu ya, kita jangan juga menyalahkan diri sendiri. Jadi jika kita merasa kelelahan gitu, anak bayi ya, anak yang kecil gitu. Nah, kita bisa juga mengatakan gitu ya, kita akan lebih bisa menerima bahwa oh, kondisi ini merupakan kondisi yang wajar gitu ya. Jadi kita tidak terlalu membebani diri kita sendiri akan hal-hal yang berat gitu ya, akan lebih menguras energi kita hingga akhirnya kita mempunyai masalah terkait dengan mental breakdown itu. Dan di sini ketika berhubungan dengan terima perasaan diri sendiri pun, tentunya kita pun juga harus lebih banyak beristirahat. Jadi kayak memberikan waktu untuk diri kita juga gitu ya. Kita bisa menyadari bahwa ada gitu loh tanggung jawab baru yang besar yang terkait dengan masa depan anak kita. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk memberikan waktu tenang sejenak bagi tubuh kita untuk bisa beristirahat seperti itu. Dan yang kedua adalah mengobrol dengan orang tua lain. Nah, di sini kenapa bisa ngobrol dengan orang tua lain? Tentu tidak dipungkiri ya, kita ini adalah makhluk sosial yang memang membutuhkan orang lain untuk berbagi cerita, terutama ini dengan orang tua anaknya kita gitu ya. Pastikan kita jadi punya banyak insight baru, terus juga pandangan baru, kita bisa bercerita, ini gimana nih caranya ngajarin anak, kok anak aku agak susah ya, bla bla bla, bla bla bla. Nah, hal seperti itu tuh yang bisa dijadikan momen untuk kita mengatasi mental breakdown-nya kita gitu. Dan di sini yang ketiga adalah bisa mengatur nafas dan lebih bisa berpikir tenang. Nah, di sini seperti apa sih atur nafas gitu ya. Karena kalau ketika kita cemas, kita panik, biasanya kita cenderung sulit gitu untuk memproses informasi. Karena memang sesungguhnya pusat pengaturan emosi itu lebih agak sulit dilakukan ketika kita dalam keadaan cemas, dalam keadaan yang stres gitu ya. Dan itu pun juga akan mempengaruhi juga pusat logika kita seperti itu. Jadi intinya kita terkadang kalau kita lagi buntu ya, kadang-kadang tolong dong bantuin gue dong, gue bingung nih nggak bisa berpikir gitu, lagi sumpek nih pikiran. Nah, itu seperti itu merupakan cara yang bisa kita lakukan juga. Jadi kayak mengatur nafas kita dengan cara baik ya, kayak dengan cara menarik nafas itu 10 detik, buang perlahan melalui mulut seperti itu. Dari sini juga kita bisa lanjut ya Mbak Dea, untuk yang selanjutnya, iya, jangan menahan diri untuk tidak menangis. Jadi di sini kita ini menangis itu kan sebenarnya kadang suka kerap dihindari ya oleh para sebagian orang tua karena justru dianggap memalukan gitu ya. Justru sebenarnya di sini menurut salah satu konsultan Elizabeth Pearson gitu ya, mereka mengatakan kalau menangis itu justru baik bagi kesehatan psikis kita dan dapat mempercepat proses pemulihan emosi. Jadi di sini kita bisa coba mengatakan kepada diri kita sendiri saat kita nangis gitu ya, menerima apapun yang tubuh dan pikiran kita rasakan. Kita coba katakan, kita bisa memendam rasa lelah kita, dari kecewa kita, justru bisa lebih memperlambat pemulihan emosi. Nah, ini berarti tentu hubungannya dengan perasaan negatif ya, justru tidak disalurkan dengan baik seperti itu. Dan di sini kita juga bisa beri waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Tentu waktu me time itu sangat-sangatlah diperlukan. Kalau saya itu me time buat aku itu nggak harus sebenarnya sih harus pergi ke mall gitu ya, nggak harus pergi makan ini, tapi ketika aku mandi dengan cukup tanpa diganggu gangguan dari luar gitu ya, mandi mau lama mau sebentar gitu ya, suka-suka kita gitu, itu nggak ada gangguan, nggak ada yang manggil mami gitu, nggak ada yang manggil tolong dong bantuin ini gitu, suami apa gimana, itu menurut aku udah minta oke banget deh. Karena kan di sini ketika kita mungkin gak bisa konsultasi ke teman gitu ya, ketemu teman langsung, kita dengan mandi pun juga aku ngerasa lebih baik sih sebenarnya. Itu kalau untuk minta sederhana aku sih, sesederhana itu. Dan di sini kita juga bisa melakukan meditasi dan melakukan konsultasi kepada seseorang yang profesional. Nah, di sini itu meditasi ini memang terbukti bisa untuk
mengurangi stres, meredakan ketegangan, kayak gitu ya, dan juga bahkan meningkatkan kebahagiaan, kayak gitu. Dan di sini kalau memang kenapa sih harus juga ujung-ujungnya meminta bantuan kepada pihak yang lebih profesional? Karena di sini jika mental breakdown yang terjadi tak kunjung mereda, bahkan justru semakin parah, itu jangan tunda untuk meminta bantuan profesional, termasuk untuk melakukan terapi konseling seperti itu. Dan nantinya juga kita akan lebih diberikan arahan seperti apa, dipandu seperti apa, kayak gitu. Oke, silakan lanjut Mbak Dea. Oke, iya, terima kasih. Di sini, bentar, aku kecil banget di sini karena dari handphone ya. Kelihatan nggak teman-teman semua? Aku coba lagi buka PPT. Halo Mbak Dita, kelihatan Mbak gambarnya? Oke. Udah Mbak, feeling well Ya. oleh Dr. Gloria Well. Ya, oke. Di sini aku pakai bahasa Inggris kan sebenarnya aslinya pakai bahasa Indonesia ya. Di sini pakai bahasa Indonesia biar lebih agak gampang dicernanya gitu ya. Jadi di sini kita ada 6 emosi gitu ya. Aku di sini nggak gitu kelihatan. Ada 6 emosi, ada rasa takut, rasa marah, muak itu kayak udah yang gitu deh, yang muak banget gitu ya. Heran, bahagia dan juga sedih. Nah, di sini dari 6 emosi ini tentu kita bisa melihat ya teman-teman sekalian ada 2 perasaan yang benar-benar perasaan yang positif, yakni adalah perasaan bahagia dan juga perasaan oke, di sini ada perasaan bahagia ya, dan juga ada perasaan apa lagi nih? Oke, optimis, bahagia, optimis seperti itu. Dan di sini juga ketika kita berbicara mengenai rasa kebahagiaan, di sini ada cabangnya lagi ya teman-teman. Tapi kita lihat di sini selain ada bahagia, ada heran gitu ya. Dan di sini seperti ketika kita heran gitu ya, takjub, itu merupakan salah satu rasa bahagia kita juga sih sebenarnya. Jadi kayak lebih tercengang, gitu ketika kita dapat hadiah ya, undian gitu ya. Maharani kamu dapat undian motor gitu ya, sepeda motor. Pasti kita akan ngerasa, gitu, alhamdulillah. Pasti kita akan ngerasa, hanya dulu gitu. Mungkin alhamdulillahnya belakangan, mungkin lebih lebih terkadang lebih seringnya seperti itu. Dan ketika berhubungan dengan kebahagiaan, ada rasa gembira, tertarik, bangga, diterima, terus juga apa nih? Kuat ya, tentram, akrab, dan juga optimis seperti itu. Dan ketika ini berhubungan dengan rasa heran adalah seperti rasa bergairah ya, hasratnya itu ada, kemudian rasa penuh dengan semangat itu ada. Dan di sini kenapa sih aku harus memunculkan feeling well daripada si Dokter Gloria ini? Karena di sini kita bisa mengenali gitu bahwa sebenarnya kita sebagai manusia mempunyai sifat dasar ada 6 emosi kita miliki, dan itu merupakan hal yang wajar sekali gitu ya yang terjadi dalam diri kita. Tapi di sini gimana caranya sih ketika hal-hal yang negatif ini bisa di-switch gitu ya menjadi kepada hal-hal yang bersifat positif. Nah, di sini aku akan ngajarin lagi nih lebih lanjut. Bisa dilanjutin nggak, Mbak Dea? Oke, thank you, Mbak. Di sini adalah ketika kita berbicara mengenai caranya switch gitu ya, ketika dari si perasaan sedih, perasaan negatif lebih ke perasaan positif. Di sini aku adalah mengambil daripada teorinya cognitive behavior therapy ya, di mana ada cognitive model. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan step pertama adalah dengan yang berhubungan dengan situation gitu ya, di mana kita ini harus mengenali terlebih dahulu nih situasinya seperti apa sih yang lagi kita alamin gitu ya. Yang pertama adalah kita harus tahu situasi kita seperti apa. Dan yang kedua adalah talk, di mana talk itu di situation itu coba kita interpretasikan gitu ya, lebih kita bayangkan, lebih kita perjelas lagi seperti apa kayak gitu. Dan di sini adalah yang ketiga berhubungan dengan emotion, a feeling course as a result of the thought, di mana kita ini bisa menjadikan bagaimana perasaan kita di sini bisa hadir dalam diri setelah kita berpikir mengenai interpretasi situation tadi ya, seperti itu. Dan di sini yang terakhir adalah step berhubungan dengan behavior, tingkah laku. Jadi in action-nya itu responnya kita tuh seperti apa gitu. Dan di sini
Seperti contoh nih ya, ini aku akan ambil contoh deh, mungkin kalian di sini agak bingung nih seperti apa sih situation bla 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 gitu kan. Jadi contoh yang pertama adalah ketika kita melewati fase situation yang pertama adalah seperti contoh halnya ketika kita lagi enak-enak makan gitu ya, atau mungkin kita lagi enak-enak nongkrong sama temen terus tiba-tiba ada orang lewat yang mohon maaf sekali bau badannya tuh agak sedikit mengganggu penciuman kita gitu ya. Itu kan pasti nggak mungkin dong kalau kita lagi makan gitu kan. Pasti kan kita agak kayak bau apaan nih gitu kan. Mungkin dari kita ada beberapa yang sensitif, tapi mungkin ada juga beberapa yang kurang uh, yang kurang bisa udahlah nggak apa-apa lah tuh bawa-bawa apa juga yang penting makan aja gitu kan. Nah tapi ada beberapa yang mungkin peka gitu agak sensitif sama bau-bauan seperti itu. Dan di sini situasinya itu kita harus mengenalkan dulu nih, oh kita sedang makan, ada orang lewat, ada aroma yang kurang sedap. Berarti kita udah dapetin dong step pertama situationnya. Yang kedua kita adalah mengarah ke interpretasi dari situasi tersebut. Seperti contohnya kayak tadi nih, kita kan mungkin berpikir itu orang belum mandi kali ya gitu kan, bau nih bau apa nggak jelas gitu kan. Nah terus itu sebenarnya ketika kita menginformasikan lagi enak-enak makan malah ganggu lagi bau-bau yang nggak enak gitu-gitu kan. Nah kita coba menginterpretasikan hal seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita memperkenalkan gitu ya, kita mencari sebenarnya emosinya kita tuh seperti apakah ya kan. Kalau ketika kita terganggu dengan bau tersebut otomatis emosi yang dihasilkan tentunya apa? Pasti kan marah ya, pasti kan bete, nggak mungkin dong senang. Jadi kita lagi makan nyium bau yang agak kurang menyenangkan, terus kita orangnya agak-agak sensitif sama bau, tapi kita malah nyari, enak banget nih, alhamdulillah nih. Kan nggak mungkin kan, seperti itu reaksinya. Nah pasti kan kita akan merasa bau itu kesel gitu kan. Ini orang bikin selera makan hilang aja, bla bla seperti itu. Dan di sini step yang keempat yang berhubungan dengan behavior itu adalah tingkah laku gitu ya. Actionnya tuh apa, sebuah aksinya kita tuh apa atas respon terkait dengan situasi, dengan emosinya kita. Oh, ketika kita mempunyai emosi kesal gitu ya sama orang tersebut, cenderung marah, pasti kita tidak akan bisa meneruskan makan. Baunya bete gitu kan. Udah gue jadi nggak mood makan deh gitu kan. Males makan gue gini baunya enak banget gitu kan. Karena emang sebenarnya tuh orang tuh bener-bener bukan cuma lewat doang, bahkan duduk di beberapa meter doang dari di sebelah kita gitu. Jadi ya memang udah sangat-sangat kecium sekali baunya gitu kan. Dan hal ini yang sebenarnya kita bisa switch nih ketika ada behavior yang sampai akhirnya menyebabkan kita jadi nggak mau makan, selera makan kita hilang. Nah, kita harus switch lagi nih, balikin lagi ke si tauknya ini. Step yang kedua, kita akan mungkin lebih bisa berpikir kayak tadi nih aku nyinggung kan ya, oh mungkin orang belum mandi kali, tapi belum mandinya itu bukan belum mandi nyinyir gitu ya, bukannya berarti oh dia belum mandi kali, mungkin dia lagi sibuk habis pulang dari luar kota, ataukah mungkin di rumahnya lagi mati air. Jadi kita banyak memunculkan hal-hal yang asas-asas praduganya itu yang praduga yang bukan yang negatif gitu ya, mikirnya bukannya ke nyinyir tapi kayak lebih oh ya kasihan ya dia ya lihat itu dari pakaiannya kayaknya tuh orangnya mungkin belum sempat pulang, belum sempat apa bla bla bla. Nah jadi ketika kita membiarkan hal itu terjadi, hal positif tersebut terjadi, tentu itu yang ada adalah kita akan lebih membiarkan hal tersebut karena kita akan lebih uh, tanpa kita sadari gitu ya, perlahan tapi pasti lama kelamaan itu kita tidak akan terlalu terfokus dengan aroma yang kurang menyenangkan tersebut, dan itu makin lama akan memudarkan indera penciuman kita. Pernah nggak dari kalian semua mengalami fase ini nih, dari awalnya kita udah sebel nggak enak sampai akhirnya kita kayak ini mau gimana nih, harus berdamai juga gitu sampai akhirnya kita melewatkan interpretasi lagi, balik lagi nih situasinya, oh mungkin dia seperti ini, alasannya dia melakukan ini. Jadi yang akan membuat kita kayak, ya udahlah kita udah clear gitu kan, udah bisa oke nih sama perasaan kita gitu ya. Udah berarti ketika di perasaan pun emotion yang muncul adalah kita bisa membuat hal yang ya udah bodoh teuing lah, ya udahlah aku udah maklumin gitu, dia memang udah bau badan mungkin karena memang belum mandi itu. Jadi kan yang ngebuat emosi kita jadi kayak nyantai, bawaannya kan santai aja gitu, nggak usah terlalu dipikirin. Dan tentunya hal ini akan memunculkan behavior tingkah laku yang memang
ya udah itu dia bukan aku gitu kan yang bau, makan aja terus. Nah, itu tidak akan mengganggu rasanya kita seperti itu. Dan boleh lanjut Mbak Dea? Oke, thank you. Ya, di sini adalah yang berhubungan dengan letting go. Kenapa sih aku pakai letting go? Letting go itu ketika di psikologi itu adalah pelepasan emosi, dan ini aku ambil dari David R. Hawkins gitu ya, di mana ini merupakan teknik mekanisme pelepasan emosi atau pemasrahan gitu ya, di mana ketika kita berhubungan dengan pelepasan emosi, untuk ini sebenarnya bisa dilakukan juga sih untuk orang-orang yang memang mengalami gangguan terkait dengan depresi, seperti itu bisa bisa kita lakukan juga kayak gitu. Dan di sini seperti halnya tadi yang telah aku sampaikan di awal gitu ya, ini lebih ke ngarah lebih ke teoritis gitu. Oke, tadi kan mungkin yang kognitif udah CBT ya, cognitive behavior therapy, kita udah bisa tuh kalimat sederhananya seperti itu. Tapi kalau yang kesini kita lebih coba ke yang pertama adalah ingat gitu ya, sebuah kejadian yang menyakitkan, yang memang membuat luka batin kita atau yang bisa membuat kita tidak nyaman. Jadi kayak kita ingat-ingat lagi kejadian tersebut. Mungkin itu agak terkesannya kayak ngapain kok diingat-ingat lagi gitu, yang lalu-lalu lah gitu, yang sudah ya sudah, istilah kasarnya kayak buanglah mantan pada tempat sampah gitu, pada tempatnya. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin-mikirin si mantan yang mungkin emang membuat kita itu kayak luka batin terkuak lagi. Nah itu sebenarnya salah satu dari si pelepasan emosi memang seperti itu. Kita harus memunculkan lagi kejadian dan menyakitkan tersebut. Nah setelah kita udah hadirkan hal tersebut, kita perlu hadirkan pula ingatannya gitu ya, pada respon indrawi saat mengalami kejadian tersebut. Jadi kayak indrawi kan berarti apa sih indra ya? Ada mata. Kita perhatikan lagi nih, apa nih yang membuat kita kesel di masa lampau. Ketika kita melihat apanya nih, oke, ketika kita berhubungan dengan telinga, kita mendengarkan apa sih ketika kejadian tersebut ada, apa yang kita dengar gitu kan. Terus ketika kita berhubungan dengan mulut, apa yang kita ucapkan, apakah mungkin ada ucapan dari orang tersebut yang salah, yang membuat kita lebih merasa tersakiti seperti itu. Jadi semua indera ini harus main. Kayak kulit, kita merasakan apa? Apakah kita pada saat itu kita merasakan lebih merinding gitu ya, merasakan takut yang membuat kalau merinding tahu kan ya, bulu kuduk gitu lah kalau kata orang dulu mah, pada berdiri gitu semuanya seperti itu. Dan ataupun juga uh, ketika hal itu terjadi, kita merasakan, kita bisa mencium. Ketika hal itu terjadi, kita waktu itu ada nggak berhubungan dengan penciuman yang terganggu, kayak mungkin tiba-tiba jadi kayak sulit untuk bernafas, atau mungkin sulit untuk mencium bau-bau yang lain karena kita terfokus rasa sakit hatinya kita, kan itu kita harus munculkan, harus hadirkan indera-indera tersebut seperti itu. Dan kemudian juga yang ketiga adalah pada kondisi ini emosi Anda itu akan lebih terbangkitkan. Jadi terima saja, lakukanlah penerimaan terhadap perasaan tersebut. Jadi ini yang dinamakan kita jangan menolak gitu loh. Jadi kita acceptance dulu aja sama kondisi ini yang membuat kita kayaknya oke, nggak apa-apa. Ini emang mungkin emosinya nggak enak banget, tapi coba aku terima dulu, aku rasakan dulu kayak gitu. Seperti itu. Dan yang selanjutnya Mbak Dea. Oke. Oh, belum Mbak. Kayak lewat tadi nih Mbak. Kelebihan tadi ya. Halo Mbak. Oke, Mbak, udah bener yang ini. Kok aku nggak ada ya? Fokuslah Oh, pada iya. perasaan itu. Oke. Thank you Mbak. Oke, dan di sini fokuslah pada perasaan itu sendiri. Jadi kita bisa mengabaikan semua pikiran-pikiran kita gitu ya. Jadi kita hanya fokus pada perasaan sakit hatinya kita. Jadi rasa-rasa yang lain tuh nggak usah kita pedulikan. Misalkan ya kita berhubungan dengan mantan, kita tuh hadirkan dulu nih perasaannya kita itu seperti apa terhadap mantan kita. Jadi kita nggak usah lagi mikirin yang indah-indah, yang baik-baik, yang ada nanti gak kelar masalah kita. Jadi kita kayak berusaha untuk sublimasi doang, kayak lebih menggantikan switch gitu ya, antara peristiwa yang jelek jadi peristiwa yang bagus, tapi sebenarnya kita gak menyelesaikan masalah kita tersebut gitu. Dan kemudian kita bisa perlahan gitu ya, tapi pasti untuk mengajak diri Anda melepaskan perasaan tersebut
tersebut. Izinkan diri Anda untuk melepaskannya dan relakanlah perasaan tersebut untuk pergi. Pasrahkan perasaan itu untuk keluar dan menjauh dari diri kita. Jadi kayak misalkan, nah nanti aku akan ajarkan ya. Dan di sini kita akan ketika sudah melepaskan perasaan tersebut atau emosi tersebut gitu ya, kita bisa pikirkan bahwa semua itu akan lenyap dan akan bisa kita lupakan seperti itu. Jadi kayak misalkan nih ketika tadi kan kita menghadirkan perasaan yang dilepasin ya emosinya gitu ya, kita akan lebih merasa lebih jadi ke lebih yang ya udahlah ini aku ikhlas, aku berusaha untuk legowo kayak gitu. Jadi selain kita memikirkan, tapi ini untuk yang kasus dalam emosi yang nggak complicated ya, maksudnya nggak, terkadang kan ada beberapa orang yang mungkin kasusnya itu bercabang, beranak pinak, tapi ini untuk kita tahu banget nih sebenarnya cuma itu doang nih masalah kita, nah itu kita bisa menyembuhkannya langsung seperti itu. Dan seperti itu sih Mbak, kalau dari aku mungkin bisa next Mbak, sebelum kita next, ini kan adalah berhubungan dengan ada sedikit lagu sih yang ingin aku perdengarkan kepada kalian semua. Namun sebelum kita menyetel lagunya gitu ya, kita mungkin bisa mempersiapkan diri dulu nih dengan pertanyaan-pertanyaan terbaik kita, sambil aku berikan waktu beberapa menit untuk mendengarkan lagu ini. Oke, silakan Mbak Dia. Bisa nggak Mbak? Di play? Oh belum. Kita itu Mbak Dita. Itu lagu siapa tuh Mbak? Lagunya Tulus Mbak. Oh lagu Tulus. Iya. Oke. Iya. Oke teman-teman, tadi itu pemaparan dari materi tentang masalah breakdown ya. Itu udah selesai dipaparkan oleh Mbak Maharani Okti, dan sekarang saya buka sesi tanya jawab dari teman-teman semua yang hadir di sini. Silahkan, monggo kalau ingin bertanya atau mau sharing atau mungkin ingin saran, feedback dari Mbak Rani, silahkan, saya persilahkan sekarang. Dari Mbak Rahma ada, atau Mbak Nayunda, Mbak Ika, atau Mas Gigi, kami persilahkan mau sharing cerita dari yang terkait dari yang sudah dipaparkan Mbak Rani tadi, atau mau ada pertanyaan-pertanyaan nih? Halo Mbak, boleh ya? Iya. Oke, silakan. monggo, saya Insya silahkan. Allah. Ya baik, terima kasih Mbak Maharani yang sudah menyampaikan tadi tentang mental breakdown. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya tadi jadi flashback nih. Pertama, memang tiap orang pasti pernah mengalami, dan ternyata itu bukan istilah mental illness ya gitu. Jadi betul. Jadi saya jadi ngerasa, wah iya saya pernah nih dulu
sikapnya seperti ini karena kejadian tertentu. Nah, ini saya sudah izin sebenarnya ke teman saya yang curhat tadi untuk bisa sharing di sini. Mungkin bisa jadi pembelajaran dan juga butuh masukan dari Mbak selaku psikolog yang sudah Iya. jam terbangnya tinggi nih, bisa di-sharing ke kami gitu. Nah, terkait mental breakdown sendiri, ini saya sharing tentang kasus teman saya. Jadi teman saya itu baru mengalami kesedihan yang mendalam karena dia itu sempat setelah melahirkan 3 bulan lalu mengalami pendarahan yang cukup hebat karena ada plasenta yang di dalam, masih di dalam rahim. Secara fisik dokternya sudah menyatakan, oh ini sudah sembuh total, sudah clean, sudah bagus, sudah bisa menyusui anaknya. Tapi dia ternyata sering mengalami pusing tadi. Secara fisik dia sering pusing tiba-tiba. Terus triggernya saat dia ke kamar mandi, dia takut Mbak, karena terakhir kali dia jatuh di kamar mandi itu. Lalu yang kedua saat bertemu orang orang banyak dia nggak kuat karena takut pingsan lagi di tengah-tengah kerumunan. Nah itu apa sih yang bisa saya lakukan gitu sebagai teman? Saya support, saya temani dia. Tapi dalam arti sepertinya ini juga takut gitu kalau kenapa-napa gitu ya sebagai teman dia. Karena mentalnya lagi down banget. Gimana? Oke, ini sebelumnya anaknya 3 bulan ya umurnya. Waktu saat aja 3 bulan, sekarang udah 3 bulan. Sekarang sudah 3 bulan. Oke, mengalami pendarahannya itu yang bersangkutan berarti ya, temannya Mbak ya? Iya, teman saya Mbak. Oke, jadi dia tuh bawaannya sekarang lebih ke takut kita ketemu orang atau gimana Mbak? Takut ketemu orang dan takut untuk ke kamar mandi. Karena terakhir kali ke kamar mandi dia pingsan dan melihat darah yang banyak banget. Itu udah pernah ke psikolog belum? Atau mungkin ke psikiater sebelumnya? Dia, nah ini juga saat saya menemani ya, dalam arti apa yang dirasakan keluhannya. Saya tanya juga, pernah enggak kepikiran ngobrol ke profesional gitu yang memahami tentang kejiwaan? Nggak berani, takutnya nanti saya persepsi dia tuh lebih ke yang sakit jiwa gitu Mbak. Jadi saya juga belum bisa, oh gitu ya nggak apa-apa gitu dulu. Sebenarnya yang Mbak lakukan pertama kali bagus ya, maksudnya Mbak itu mempersilahkan dirinya Mbak untuk kayak dipinjem lah ya seutuhnya sama teman Mbak untuk bisa aku tuh support kamu, jadi kamu gak usah lagi ada yang ditakutkan seperti itu. Dan di sini ketika udah adanya trauma sebenarnya memang memerlukan bantuan dari yang profesional sih ya. Tapi ketika hal itu terjadi, mungkin gini Mbak dia suka ngalamin gangguan psikis nggak Mbak? Gangguan fisik nggak maksud aku, sorry. Kayak kepala menjadi pusing ketika lagi sakit gitu. Dia kalau sekarang kan masih keluar darahnya, maksudnya darah nifasnya ya. Masih keluar. Dia kadang kalau banyak banget suka pusing aja Mbak. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ke fisiknya dia nggak bisa berperan penuh gitu. Dia takutnya juga nggak maksimal merawat anaknya. Bahkan sampai sekarang dia untuk memandikan anak melihat air gitu, air bak mandi itu dia takut. Itu saya kan khawatir juga ya Mbak ya gitu. Padahal jauh. Iya benar. Oh jauh ya posisinya, nggak deket sama Mbak ya berarti ya? Rumahnya maksudnya tempat tinggalnya? Iya. Dia teman saya kuliah dulu di Bandung Mbak. Tapi sahabat dan dekat gitu. Oh ya Allah. Jadi selama ini masih ada menggunakan aktivitas mandi? Iya mandi tapi bahasa Jawanya tuh seko seko gitu kalau buru-buru gitu maksudnya Mbak seko itu. Jadi dia mandinya waslap gitu Mbak. Pakai waslap. Itu pakai waslap. Pakai waslap. Jadi tapi aktivitas untuk mohon maaf nih kayak ke belakang BAB, BAK itu biasanya kadang ditemani suami, kadang ditemani ibunya, tapi nggak lama Mbak. Jadi nggak istilahnya nggak penuh gitu. Jadi cepet-cepet aja. Nggak ngerasa tenang gitu saat ke kamar mandi. Sebenarnya sih lebih enak kalau ketika aku langsung maksudnya kayak ada nih orangnya, nah itu bisa tuh aku terapi session gitu, maksudnya kayak ini kan berhubungan dengan anxiety ya, kecemasan, dan biasanya itu nanti akan berimbasnya kan jadinya takutnya itu dikhawatirkan jadi fobia ya.
fobia itu kan takut yang berlebihan, ya nggak sih? Tapi ini sebenarnya belum dikatakan fobia banget sih ya, karena intinya masih mau untuk ke kamar mandi, karena emang udah kebutuhan mau nggak mau, BAB, BAK kan di kamar mandi, toilet seperti itu. Dan di sini yang perlu Mbak lakukan itu adalah Mbak bisa ini Mbak, kayak nyuruh dia untuk, dia suka aktivitasnya apa Mbak hobinya? Hobinya dia suka mengajar, Mbak, biasanya. Ngajar anak-anak, ngajar ngaji gitu. Oke, ngajar anak-anak, ngajar ngaji maksudnya. Iya, ngajar ngaji. Dengerin murotal dia sukanya. Masya Allah. Gini Mbak, pakai terapi ini aja, apa, menggambar dulu. Jadi kayak, aku biasanya nggak harus art terapi yang benar-benar art terapi sih ya. Karena biasanya ketika dia menggambar gitu ya, dia menggambarkan dulu aja situasinya seperti apa yang membuat dia itu bahagia gitu loh Mbak. Oke. Seperti apa situasi yang membuat dia bahagia. Jadi ketika menggambar tersebut, diselingi sama musik-musik yang kesukaannya. Kayak misalkan kan murotal sukanya gitu ya, berarti ya udah sambil dengerin murotal, sambil kita juga apa bisa ini Mbak, apa kayak gambar mungkin kaligrafi. Nah itu kaligrafi bagian dari art terapi juga tuh. Jadi ketika kita memulai, nggak harus, kalau untuk yang beragama non muslim ya, kaligrafi itu nggak harus berbentuk tulisan Arab gitu, tapi kalau kaligrafi kan kayak tebal-tebalin gitu ya. Nah itu bisa kita lakukan juga. Jadi kayak cari aktivitas lain, jadi dirinya dia itu nggak terkungkung sama aktivitas yang itu aja gitu Mbak. Biasanya kan suka panik ya, suka stres. Nah itu Iya. bisa dilakukan juga dengan terapi ini Mbak. Jadi kayak ketika dia masuk kamar mandi pasti dia tegang dong, dia pingin pipis, pingin apa, BAK gitu ya, BAK sama BAB gitu. Nah itu dia tuh pegang dulu dari sebelah kiri sini Mbak. Jadi dari Ya. sebelah kiri sini dia coba rasain dulu gitu ya, perasaan mana yang muncul. Jadi kayak ketika dia deg-degan, biasanya kan deg-degan ya, aduh masuk kamar mandi lagi, aduh kepikiran nih, pasti takut terjatuh lagi, pasti kan pikiran-pikirannya seperti itu kan Mbak. Nah itu disuruh megang dulu bagian dada sambil tarik nafas kayak, oke, ketika dia siap untuk ngomong, dia ngomong, oke, wahai diriku, aku persilakan kamu untuk bisa menerima semua kekurangan aku. Walaupun aku merasa takut untuk saat ini, aku ikhlas, aku pasrah. Jadi kita sambungkan lagi Mbak sama ke pendekatan agama. Jadi kalau kalau sebenarnya sih ada banyak sih ya, maksudnya caranya. Tapi ini cara umumnya dulu, takutnya kan aku kan orangnya nggak ada ya di dekat aku. Jadi aku susah juga untuk memperkenalkannya. Tapi kan di sini Mbak sebagai sahabatnya bisa coba ngasih tahu, pegang di sebelah kiri, diusap-usap, sambil dikaitkan. Jadi kan self itu artinya spiritual, emotional freedom technique. Jadi di mana istilah kasarnya kayak apa ya? Kita tuh berdoa tapi sambil ngelus-ngelus gitu Mbak. Jadi kita benar harus pasrah, sepasrah-pasrahnya, harus ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Jadi kayak kita elus-elus udah kita kayak sambil kita tarik nafas juga. Ya Allah, ya Robbi, aku pasrah, ya Allah, aku ikhlas, ya Allah. Jika memang aku merasakan rasa cemas yang berlebihan ini, ya Allah, aku cemas, ya Allah, aku ikhlas untuk saat ini, ya Allah, tapi aku pasrah, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Jadi kayak gitu loh, Mbak. Jadi ketika dia memberikan afirmasi tersebut, itu afirmasi tersebut kan jadi intinya kita acceptance kan. Jadi kita tuh nggak menolak, yang perlu dilakukan adalah kita pertama acceptance dulu. Bukan berarti ketika kita mengalami trauma, kita harus menolak. Enggak, gue gak takut sama si tikus, enggak, gue gak mau deket-deket sama tikus. Nah itu kan yang ada malah jadinya kita aku nggak takut sama tikus, aku nggak takut sama ini, aku nggak takut sama ini, aku nggak berani sama ini. Yang ada apa? Takut sama berani kan yang keluar sebenarnya kayak gitu. Nah jadi intinya kita harus coba tuh berdamai sama situasi. Jadi kita acceptance dulu sama hal tersebut, kita kaitkan dulu. Oke. Jadi kita jadi kayak berdoa gitu, kita sambil ngelus dada, sambil tarik nafas, buang perlahan. Nah itu fokuskan ke bagian mana. Mungkin Mbak boleh nulis kalau Mbak lupa takutnya. Takutnya lupa. Oke, ini untuk teman-teman semua bisa dilakukan juga sih ketika lagi cemas, lagi panik. Jadi kayak P3K-nya lah seperti itu. Jadi diusap-usap dadanya 3 kali sampai tarik nafas. Buang nafas perlahan, cari dada sebelah kiri ke bagian mana tuh, kita raba bagian mana yang terasa kurang nyaman, yang terasa kurang enak gitu.
Oke. Jadi tadi dengan safe ya Mbak ya. Iya, betul. Spiritual, freedom technique Emosional, ya. freedom technique. Emosional, Sebenarnya ada freedom tappingnya technique. juga sih. Sebenarnya tappingnya gitu, Iya. tapi aku belum berani ngasih ke tapping sih, karena pertama kan belum yang bersangkutan, takutnya malah jadi lupa, malah jadi nggak ini, apa, nggak jadi kurang maksimal. Tapi lebih ke usap aja dulu 3 kali dadanya, sambil katakan, kata-kata itu bebas ya, sebisa kita. Tapi di dalam kalimat tersebut usahakan adanya kalimat pemasrahan, keikhlasan. Jadi kayak, ya Allah, ya Robbi, aku ikhlas, aku rela ya Allah. Jika memang aku untuk saat ini masih merasakan rasa cemas, masih merasakan rasa sedih yang amat dalam, ya Allah, aku ikhlas, ya Allah, aku ridho, ya Allah, aku pasrah, ya Allah. Sampai yang terakhirnya, bantulah ya Allah, bantulah aku, ya Allah, kayak gitu. Nah, ketika kita afirmasi tersebut, lakukan afirmasi yang positif tersebut, biasanya itu akan sedikit menaikkan tingkat derajat kepercayaan diri kita. Jadi kayak keyakinan kita akan lebih nanjak 1-2 level di atasnya. Seperti itu sih, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Maharani. Sama-sama ya, Saya Mbak jadi Yani. ikut tenang juga gitu. Sebenarnya dari ceritanya dia, kalau dari pemahaman saya yang sebagai peksos ya, istilahnya pekerja sosial, sudah masuk ke ranah psikolog gitu, tapi dia Iya, masih belum, benar. dia Masih belum belum ya. mau untuk mendekati gitu, karena ada persepsi yang tadi. Jadi Bismillah, semoga aja nanti bisa terbantukan gitu dengan first aid-nya tadi. Kalau misalnya mohon izin juga, misalnya nanti dia butuh pertolongan, saya boleh untuk menghubungi Love Yourself ya Mbak ya, karena kan di Iya, Bandung ya. betul. Iya, nanti bisa Nah, tapi saya nggak harus ke kasih Bandung, Mbak, pakai online juga bisa kok. pakai Jadi online, mungkin iya. nanti tinggal hubungin pihak adminnya aja, bisa dibantu dengan Mbak Dea, mungkin kayak gitu. Siap, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama, Mbak. Sudah membantu. Iya, mungkin ada lagi yang lainnya. Iya, yang selain Mbak Nandia ada Mbak Rahma Atau mungkin yang atau sudah Mbak Eka, sharing. atau ada yang sharing-sharing cerita. Mungkin aku mau nanya deh Mbak, Boleh, gini. aku jawab. Jangan berat-berat ya. Aku cuma aku jawab. Mau nanya gini, misalkan gini ya Mbak, keluargaku itu kan orangnya agamis banget ya, maksudnya agamis banget. Jadi dikit-dikit kalau misalkan aku lagi stres tuh kayaknya tuh yang baca Quran dong, misalkan atau apalah ya. Aku sih baca Quran, tapi kebetulan aku tuh baca Qurannya tuh suka yang bukan yang rutin gitu ya, maksudnya yang rutin tiap hari tuh harus 1 juz atau berapa halaman. Jadi ya suka-suka aku pengen baca apa atau pengen surah apa gitu. Secara mungkin keluarga aku tuh suka yang kayak bikin target, pokoknya ngaji terus tiap hari. Kalau perlu sehari 1 juz, seminggu 1 juz atau 2 juz, pokoknya ya ibarat kata tuh mendekatkan diri ke Tuhan tuh dengan standar mereka gitu. Nah, ketika aku misalkan lagi seneng pengen dengerin musik yang kesukaanku gitu, suka kadang daripada dengerin musik mbok ya baca Al-Qur'an atau dengerin pengajian gitu. Itu tuh gimana sih Mbak menurut Mbak Maharani sendiri, atau mungkin dari segi psikologis, apakah salah sih ketika kita misalkan memilih dengerin musik? Sebenarnya kita juga beribadah, kita sholat, bahkan saya juga misalkan rajin sholat sunnah, mungkin lebih fokusnya lebih senang sholat sunnah atau bersedekah daripada kayak misalkan baca Al-Quran yang tiap hari mungkin aku belum ada kliknya nih, baca Al-Quran lagi pas butuh doang, atau ayat-ayat yang aku suka aja, atau surah-surah yang aku suka aja. Tapi terus ketika misalkan aku memilih untuk jalan-jalan atau mungkin dengerin musik, tiba-tiba ada celoteh gitu kan, yang ngapain sih memilih hal yang seperti itu, mendingan kayak yang lebih mendekatkan diri ke Tuhan, kayak baca Al-Quran kayak atau apa kayak, gimana tuh Mbak Rani? Iya, betul sih, Mbak. Sebenarnya kan kita nggak bisa ya untuk memaksa seseorang itu, orang lain itu bisa mengerti sama maunya kita. Dan sebenarnya posisinya itu kita pun juga nggak bisa memaksa orang lain itu untuk bisa sejalan dengan pemikiran kita. Sebenarnya gini, Mbak. Mbak, ketika, diberitahukan seperti itu, kayak, "Kamu tuh ya, Mbak Gita, bukannya baca Quran, bukannya ngaji, bukannya apa, dengerin musik mulu, dengerin ini mulu," maksudnya kayak liatin handphone mulu, main-main IG atau gimana. Sebenarnya kan itu kita punya cara sendiri ya, Mbak, untuk membuat kita happy, kita punya cara sendiri mungkin. Kah,
kan nggak ada yang tahu tentang ibadah kita seperti apa di depan Allah gitu kan. Emang ketika misalkan nih, mungkin ketika mereka lihat saat itu kita lagi main IG, tapi bahkan mereka tahu sebelumnya itu kita udah selesai membaca juz 1, juz 2K, juz 3, ataukah seperti apa. Nah, maksud aku, karena kita nggak bisa membuat orang lain itu sesuai dengan persepsi kita, yang kita lakukan adalah kita coba berdamai. Kayak misalkan Mbak ya, ketika digituin kita akan bilang, oh iya terima kasih, ini juga nanti aku sehabis misalkan nonton musik, aku mau nanti lanjut lagi ke ngajinya. Nah biasanya orang itu kalau nasihatin orang pengen apa, didengerin kan Mbak, pengen diterima dong pasti masukannya ya nggak sih. Nah cukup kita ngomong kayak begitu, jadi intinya buatlah dia mereka senang gitu, ya udah nggak apa-apa. Jadi kita jangan kayak dia Ella udah tahu gitu aja lo sosok ini deh, sosok idealis deh, sosok muslim banget deh kayak gitu kan. Intinya kan kita kan sebenarnya sebagai umat muslim kita udah tahu, kita udah paham gitu ya, maksudnya kayak emang kita dituntut itu emang untuk mengaji, untuk baca Quran. Tapi kan sebenarnya kalau kita memang lagi nggak pakai hati, makanya kita ngerasa nggak total di situ kan, sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal yang membuat kita bahagia gitu Mbak. Jadi kayak coba diterima aja dulu masukannya. Karena kalau kita langsung gas, kita langsung pasang giginya gigi 3, nggak pakai gigi 1, langsung break. Yang ada apa? Mobil cepat rusak kan, Mbak. Nah itu kan agak menghambat juga emosi kita ya. Kayak gitu. Bahkan cuma senyumin aja kayak, iya makasih, alhamdulillah, iya. Jadi kayak tadi rencananya nanti kok 1 jam ke depan lagi kok aku akan coba lagi tilawah gitu-gitu Mbak. Jadi kayak hadapin dengan penuh senyuman, tapi dengan dijawab ya Mbak ya. Tapi kalau kita lagi nggak emosi lagi kurang bagus, jangan boro-boro jangan dijawab Mbak gitu. Karena kalau kita jawabnya panjang, yang ada kita jadi dongkol ya nggak, kita kan merasa ini orang so tahu banget sih, so ngertiin aku banget sih gitu. Jadi kayak lebih menghindari perdebatan juga ya. Iya betul. Mending diem gitu. Iya, mending diem. Karena kan itu kita diem itu berarti kita kalah kan, Mbak. Ya, kita diam untuk memenangkan emosi dalam diri kita. Bahkan memang kita nggak capek gitu ya. Ketika kita punya sesuatu hal, tapi kita bawaannya berantem mulu sama orang gitu kan. Terus kita juga bawaannya nggak kelar mulu sama orang gitu. Itu cara simpelnya sih Mbak. Dan selebihnya kalau emang mau lebih lanjut ya memang bisa kayak apa sih Mbak? Ini apa? Buat mood booster. Biasanya aku ke pasien-pasien aku itu kayak apa buat apa ini Mbak, apa Allah Akbar, skala mood itu Mbak. Jadi kayak hari pertama moodnya dia misalkan di jam 8 lagi oke, lagi mau kasih senyum. Kalau nggak dikasih warna merah kah, warna pink. Kalau pink itu kayak warna, aduh kok aku contohnya ada di laptop lagi, tapi nggak bisa dibuka, laptop error gitu gara-gara keluar masuk. Jadi kayak buat mood tracker, Allah Akbar, mood tracker. Jadi kayak buat mood tracker, kita bisa lihat nih Mbak, hari pertama itu kita seperti apa kondisinya. Nah, itu jadi bahan evaluasi nih ketika di hari kedua, ketiga kan 7 hari nih. Nanti kita buka lagi catatan kita, kenapa ya kok aku hari kedua, hari ketiga bawaannya bad mood sih, padahal kan lebih enak good mood ya gitu. Gitu-gitu loh Mbak. Jadi sebenarnya kalau waktunya banyak, aku mau banget ngajarin terapi untuk meningkatkan mood booster, mau banget. Tapi kayaknya dari 15.47 takutnya nggak keburu. Mungkin insya Allah nanti karya dengan sesi selanjutnya. Ya, sip. Gimana yang lainnya, Mbak Rahmah? Mau curhat apa nih? Enggak, Ada yang mau dicurhatin? Enggak nih, beneran serius. Oh, bener nih. Belum. Mumpung ada Mbak Rani loh, ada yang ahlinya, sang psikolog. Nanti kalau tanyanya ke aku pusing jadi. Sama-sama belajar. Tanya apa Mbak? Coba nanya apa? Kan tadi cerita tuh pernah stres apa? Coba akhir-akhir ini 2 minggu ini gitu pernah ngalamin apa? Pengen di sharing? Karena nih dari ceritanya Mbak Rahma ini ceritanya dia lebih introvert gitu Mbak Rahma, Mbak Rani dia lebih introvert. Jadi kalau ada apa-apa suka dipendem sendiri gitu. Nah itu gimana tuh caranya kalau misalkan punya masalah tapi kayak lebih suka mendem sendiri gitu, gimana sih biar kita nggak merasa kayak mental breakdown itu gitu? Buat jurnal diri. Suka buat jurnal diri nggak Mbak Rahma? Enggak, jadi kayak itu ya Mbak, nulis apa yang dirasain di kertas itu ya?
Jadi gini, kalau beda itu sama gratitude journal, oh ya gini deh, nanti ada waktu aku akan minta kalian semua untuk menuliskan gratitude journal. Disebutin aja, nggak usah ditulis selalu samaan. Jadi kayak pertama gratitude journal, terus kedua ada yang namanya jurnal diri. Jadi kayak ketika kita menyebutkan gratitude journal, kita bisa menuliskan dari 1 hingga 5 hal atau mungkin benda apa yang kita rasa atau mungkin orang apa, mungkin orang tuh kayak pihak mana gitu ya yang kita punya gitu loh, yang bisa membuat kita ngerasa lebih bersyukur seperti itu. Dan kalau jurnal diri itu tentang sikap, tentang perilaku apa, peristiwa apa yang terjadi sama diri kita. Jadi kayak jadi gunanya si jurnal diri itu sama si gratitude journal sebenarnya kayak lebih bisa jadi evaluasi kita gitu Mbak. Kayak istilahnya kalau kita sekolah kan ujian nih Mbak, ada ujian, terakhir kita bagi raport. Itu kan kelihatan dong nilai kita yang bagus di mana nih. Oh, nilai matematika kita yang jelek, oh nilai fisika kita yang bagus. Nah, berarti kita akan lebih bisa memaksimalkan si nilai fisika kita itu kan. Karena kita ngerasa pede, aku udah bisa fisika, matematika aku nih yang jelek. Berarti itu matematika yang harus lebih dicari lagi nih. Contohnya nih ya, dicari lagi caranya seperti apa nih biar bisa nilainya sama, bagusnya kayak si fisika. Kayak gitu loh modelnya. Kayak misalkan apa ya, bentar aku liatin dulu ini kasus aku dulu. Jadi kayak ini aku di sini aku nggak menyebutkan nama ya, tapi lebih kayak penggambaran aja sih untuk kita yang ada di sini. Karena di sini itu kita lebih bentar ya. Aku kasih contoh aja. Contohnya itu oke. Mana ya? Oke. Contohnya itu harusnya oke, nih sebagai contoh nih ya. Ada yang menuliskan seperti ini. Ada salah satu sudah seminggu ini saya tidak masuk sekolah. Saya bertanya di grup WA kelas, apakah ada tugas yang harus dikumpulkan. Sampai 5 menit kemudian tidak ada juga yang Suaranya menjawab. nggak keluar Mbak Rani. Keluar kok Mbak di aku. Halo? Nggak Keluar, keluar ya Mbak. suaraku ya? Keluar ya? Iya keluar. Oke. Aku ulangin lagi ya. Mbak Dita Ya. gimana Mbak? Udah on? Didengar Mbak Dita? Oh Mbak Dita nge-freeze ya Mbak Dita ya? Oke, aku ulangin lagi ya teman-teman ya. Oke, seperti contoh, saya sudah seminggu tidak masuk sekolah. Saya bertanya di grup WA kelas, apakah ada tugas, ini anak SMA ya, apakah ada tugas yang harus dikumpulkan. Sampai 5 menit tidak ada satu orang pun yang menjawab di grup tersebut. Dan mulai tuh, dredek tuh apa ya, kayak, bahasanya apa ya, kalau dredek ya. Kayak gitu kan, nah itu teman-teman masih ngobrol di grup. Tapi kok nggak ada satu orang pun gitu ya menjawab pertanyaan saya. Setelah 10 menit kemudian ada nih yang mention dia minta saya untuk japri. Sebenarnya saya pun nggak tahu namanya siapa dan juga belum pernah ngobrol kita pada saat itu. Mbak Dita udah dengar suara aku belum Mbak? Mbak Dit? Masih sinyal kayaknya. Oke, di sini dia Suaranya mungkin Mbak Rani. kedengeran nggak Mbak? Iya, kedengeran sekarang. Tadi keputus-putus sih. Oh ya, oke Mbak. Thank you Mbak ya. Aku lanjut lagi ya. Dia ini mungkin, ini maaf ya belakangnya poster anak saya. Banyak tambah-tambahan gitu-gituan. Di sini dia mungkin kasihan sama saya ya. Akhirnya dia mau bantu saya. Padahal saya takut banget. Mau tanya di grup tadi, saya membayangkan gak ada yang mau jawab. Sedih sih sama agak marah gitu ya pas gak ada yang segera jawab. Dalam hati saya tuh ngerasa teman-teman kok tega gitu ya. Saya rasa mau nangis. Kok tidak ada yang peduli dan kasihan sama saya. Dada saya tuh terasa penuh, agak sesak dan sedikit nyeri juga. Nah, di sini itu merupakan salah satu penggal cerita ya. Nah, di sini ketika aku dikaitkan, sebenarnya apa nih hubungannya gitu ya, si jurnal di ini sama si mental breakdown. Pertama gini, kita bisa mengalami mental breakdown, salah satunya itu kita kesepian juga. Ada rasa kesepian juga kayak kita tuh nggak punya teman bercerita karena terlalu penuh masalahnya numpuk yang tadi
aku bilang gitu kan. Nah, setelah kita bisa menulis, ini manusia itu pakai menggunakan tangan ya, menulis, kemudian membaca kembali jurnal kita berulang kali, seperti kita diberikan sebuah cermin gitu ya. Kita bisa melihat diri kita sendiri seperti apa sih, kita lebih paham, oh mengapa ya aku bersikap seperti itu, kenapa ya aku sedih. Dan di sini pun kita juga bisa lega gitu ya, mengungkapkan rasa tidak nyaman kita, atau mungkin emosi negatif yang kita rasakan lewat tulisan gitu. Dan di sini tulisan ini juga bisa mengurangi ketegangan secara fisik dan juga psikis. Jadi kayak terapi untuk mengurangi perasaan negatif kayak gitu. Dan di sini kita bisa mencoba respon yang lebih rasional. Jadi ketika tadi dikatakan ya, kok tega sih ya, nggak ada yang peduli dengan saya gitu ya. Nah, kita tuh bisa mencoba membaca lagi berulang kali. Jadi kita bisa memberikan bahwa kita bisa memberikan bisa mempunyai kesempatan untuk merespon yang lebih baik lagi. Mungkin responnya itu lebih kita kayak ngomong sendiri gitu loh Mbak, kayak self talk gitu ya. Enggak ah, siapa bilang aku nggak ada yang peduli sama aku. Buktinya ada yang mention nih sama aku, ada yang mengasih aku suruh dijapriin, ada dong berarti yang peduli sama aku kayak gitu-gitu kan. Nah, berarti kan kita mulai bisa ngerasa sebenarnya ketika aku berpikir kok tega ya nggak ada yang peduli, kita hanya mengeneralisasikan saja orang yang di grup tersebut itu semuanya tega gitu sama kita, padahal kan enggak, masih ada satu orang atau mungkin beberapa orang yang sebenarnya pengen bantu kan, tapi kan di sini yang diceritain cuma hanya satu orang kan, seperti itu Mbak. Jadi kitanya bisa ngerasa kesalahan mana nih, berpikir mana nih yang salah, dan itu nanti ketika kita mengalami hal yang sama di peristiwa-peristiwa berikutnya kita jadi tahu, oh berarti aku harusnya nggak boleh generalisasi semua orang seperti itu. Sebenarnya orang itu mungkin ada yang membantu karena dia malu ngomong di grup, makanya dia nyuruh aku japri, gitu loh Mbak. Gitu. Halo, gimana Mbak? Paham Mbak, paham Mbak. Oh iya, dan di sini kita juga Baiknya dilakuin sebelum tidur atau pagi atau terserah kita aja. terserah Mbak, terserah kita. Lagi pula kita juga jadi bisa menemukan resort-resort yang baru gitu Mbak. Kayak misalkan nih, ketika kita udah tahu nih, oh ya udah, aku sebenarnya ada kok yang perhatian sama aku, udah aku cuekin aja dianya. Berarti ketika ada ngalamin yang gitu, kita tahu dong harus seperti apa. Ini jadi nggak cuman kayak sedih, sakit hati, sesek kan. Nah, kita perlu juga menyertain kondisi psikis kita seperti apa, emosinya apa yang kita rasakan, terus fisiknya kita tuh apa nih, ketika kita nyesek, dada kita bisa tahu nih, oke, ketika aku tadi sakit hati, di hati kita kok dadaku jadi ngerasa sesak ya, terus aku jadi kayak sulit bernafas ya, berarti kan itu kondisi fisik kita seperti itu. Dan itu ya akan membuat kita itu lebih konsisten gitu ya Mbak, sama diri kita jadi lebih terbuka sama diri kita jadi kayak lebih tahu, oh kita punya pemahaman baru nih, karena kan sesungguhnya that's point of view gitu kan, bukan point of me gitu kan, point of, jadi dia kamu punya pandangan sendiri gitu. Misalkan ketika kamu lihat kerudungan aku warnanya apa, mungkin dari mereka ada yang bilang biru, mungkin ada yang bilang enggak ada pinknya, oh enggak nih ada warna hitamnya, ada warna ininya merah marun. Itu kan poinnya mereka gitu, pandangannya mereka. Terserah mereka mau ngomong apa, ya penting kita itu punya persepsi kita sendiri. Nah, si jurnal diri itu bisa membuat kita untuk bisa lebih kaya gitu loh Mbak, untuk melihat-lihat masalah yang lain lebih dewasa lagi. Seperti itu. Paham Mbak, paham. Oke, makasih ya Mbak Rani udah ngasih jawaban. Udah clear ya Mbak Rahma? Jadi nanti habis ini tambah rajin bikin jurnal ya. Iya betul, Oke. bikin jurnal. Jadi teman-teman semuanya ini Makasih, Mbak. waktu udah menunjukkan jam 15.58. Jadi durasi kita kan sampai jam 16 ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Mbak Rani nih yang udah nge-share banyak materi hari ini terkait dengan mental breakdown.
Semoga materi yang disampaikan oleh Mbak Rani tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk diri Amin, kita amin. sendiri juga. Semoga bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita ya. Semoga bisa Amin. membantu juga teman-teman kita, saudara kita yang mungkin hari ini atau saat ini sedang mengalami mental breakdown. Dan jika saat ini kita sendiri yang mengalami mental breakdown, semoga tadi materi tadi bisa membantu kita untuk bisa move on lagi, move up lagi ya Mbak Rani ya. Dengan tadi ada berbagai cara yang sudah di-share sama Mbak Rani untuk mengatasi mental breakdown. Tadi di situ ada cara mengatasi mental breakdown bagi orang tua, tapi sebenarnya bisa diaplikasikan untuk diri kita sendiri ya Mbak Rani. Betul, betul. Halo, Mbak Dit? Terputus, Pak. Oh iya, soalnya Mbak Dit terputus. Aku pikir Seperti jadi support Parno system aku. kita, siapa yang paling bisa menerima kita, terus belajar bernafas, belajar berpikir tenang, terus beri waktu untuk menyenangkan diri sendiri, mungkin maksudnya me time gitu ya Mbak, me time dengan hal-hal yang sederhana. Betul, Mbak. Yang kita sukain, terus meditasi dan konsultasi kepada profesional, itu baik psikolog maupun psikiater, memang jika memang benar-benar kita sudah tidak bisa menolong diri kita sendiri ya Mbak, gitu. Betul, jadi Mbak, itu tadi kesimpulan dari apa yang disampaikan materi oleh Mbak Rani. Nah teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan jam 16, sangat berterima kasih atas antusias dari teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir dan juga antusias untuk sharing, untuk cerita, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dan bisa join lagi di acara-acara webinar maupun sarse berikutnya. Amin. Saya pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi. Oh ya, mau ada sesi foto? Oh iya, pada kabur sebelum ya acara, orang-orang. Udah ada yang kabur ya. sebelum acara kita tutup, sebelum kita live. Oke, Okay. Mbak Dea udah siap? Mbak Dea udah siap buat take foto? Sudah. Tapi Mbak Dita sinyalnya agak sedikit bermasalah ya. Di aku nge-freeze Mbak Dita. Iya sama, aku juga nge-freeze Mbak Dita. Halo Mbak Dit. Mbak Nayundia tadi udah on cam deh kayaknya. Sudah on cam. Oke, sebentar. Oke ya. Mbak Rahma nggak bisa ya. Mbak Ika juga nggak bisa kayaknya. Oke, yang bisa aja. Sebentar. Mbak Nayundia menghilang. Oke, yang ada aja ya. Kita take a foto buat bukti untuk LYS bahwa kita sudah menyelesaikan tugas hari ini. Oke. Satu. Oke, Mbak Dea mungkin bisa kasih aba-aba. Oke, boleh. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, ini ada Mbak Ika sama Mbak Rahma. Iya, Mbak? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Oke, thank you ya semuanya. Ya, terima kasih. teman-teman. Kami pamit undur diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak. Makasih, Oke, Dek Rahma. Oke. Iya, Mbak Ika, terima kasih. Terima kasih Mbak Ika. Mbak Ika kayaknya ini deh nggak lagi di tempat ya. Oh iya, oke. Udah. Ini gimana Mbak? Kita Oke, silahkan. Silahkan yang mau live. Oh, Teh Sifat udah tadi udah. Ada ya. Oke ya, aku end ya semuanya ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Rani, Dea. Sama-sama Mbak Dita, thank you ya buat waktunya. Dea, thank you banget. Tadi maaf ya sinyal aku loh Mbak, nggak bersahabat. Aduh gemes deh. Oke, aku juga deg-degan karena kayaknya kuotaku juga udah mau habis. Oke, bye. See you next time. I love you all. Assalamualaikum. Bye-bye. Iya, bye-bye.